061, Situasi Lembah Houzun. Apa yang Zusan lihat saat ini, membuat dirinya sungguh terheran-heran. Sebuah batu bulat yang garis tengahnya sekitar 3 meter dan memiliki dua warna yang berbeda, berada di sebuah lembah di antara dua tebing yang cukup tinggi. Satu bagian berwarna biru keputihan dan memancarkan hawa yang sangat dingin, hingga membuat pepohonan dalam radius 100 meter diselimuti oleh salju. Sementara satu bagian lainnya berwarna merah kekuningan seperti warna api yang memancarkan hawa panas. Hal yang juga membuat pepohonan dalam radius 100 meter dari batu itu, seperti enggan memiliki daun hijau yang segar. Di tengah batu tersebut terlihat beberapa benda yang membuat jantung Zusan berdetak lebih cepat dari sebelumnya. Pedang Yin Yang. Akhirnya aku berhasil menemukannya. Sebuah pedang terlihat seperti menyatu dengan batu tersebut. Pedang yang memiliki bilah dua warna yang serupa dengan warna di batu tempatnya berada. Zusan meyakini jika pedang itu adalah pedang Yin Yang, karena apa yang Ia lihat sama persis dengan apa yang tertulis di dalam kitab 10 pusaka legenda. Terlihat juga dua buah lekukan yang berbentuk telapak tangan yang berada di kanan dan kiri dari pedang Yin Yang. Sementara di atas gagang pedang itu, sebuah kotak hitam yang sepertinya terbuat dari besi, tertanam setengah bagian. Zusan yang berada di ketinggian 20 meter dari batu itu segera hendak melesat turun. Namun gerakannya terhenti saat merasakan dua sesuatu mendekat ke arah dirinya dengan sangat cepat dari arah berbeda. Zusan pun segera melesat mundur. Blam! Dua buah bola energi yang berbeda hawa dan warna, segera bertemu di udara dan meledak dengan sangat keras memekakkan siapa saja yang mendengarnya. Tubuh Zu seketika terhempas belasan meter akibat fluktuasi udara yang bergetar hebat karena ledakan tersebut. Baru saja Zusan menstabilkan posisi melayangnya, dua buah serangan yang sama, melesat kembali ke arahnya. Merasa kesal, Zusan pun melesat tinggi hingga mencapai 50 meter untuk menghindar serangan kedua yang belumlah ketahui siapa yang telah menyerangnya. Suara ledakan yang lebih keras dari yang sebelumnya, kembali terdengar memenuhi udara di lembah Houzun. Sesaat kemudian Zusan pun terpana setelah melihat dari mana serangan itu berasal dan siapa yang melepaskannya. Seekor gorila yang tubuhnya seperti sedang terbakar dengan api yang berkobar, sedang memukuli dadanya dengan tatapan yang sangat marah kepada Zusan. Di sisi berbeda dari gorila itu, seekor beruang putih terlihat sedang berdiri hingga tingginya mencapai 5 meter. Sama tinggi dengan gorila berbulu api itu. Sementara itu, ratusan siluman gorila api yang bertubuh setengah dari tubuh raja mereka, terlihat berkerumun menatap ke arahnya. Demikian juga dengan ratusan beruang putih yang menatap Zusan dingin sedingin udara tempat mereka berada. Raja siluman gorila api dan raja siluman beruang putih. Zusan menggumam lirih saat menyadari siapa yang telah menyerang dirinya. Zusan mengamati kedua jenis hewan itu secara bergantian. Hal yang menakjubkan adalah, kedua hewan itu tidak saling menyerang karena adanya perbedaan suhu di hutan tempat mereka berada. Pancaran energi kedua raja siluman itu, terasa sangat kuat di tubuh Zusan. Hal yang menunjukkan bahwa mereka memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Sepertinya tidak mudah untuk mengambil pedang Yin Yang. Aku harus mengalahkan kedua raja siluman itu terlebih dahulu. Setelah berkata demikian dalam benaknya, Zusan segera melesat ke arah gorila api seraya mengalirkan 70% dari tenaga dalam yang Ia miliki. Namun apa yang terjadi sebelumnya kini tidak terjadi lagi. Kedua raja siluman itu, tidak terlihat takut dengan pancaran energi yang Zusan miliki. Zusan pun segera meningkatkan aliran energi tenaga dalamnya hingga 100%. Apa yang diharapkan Zusan pun menjadi nyata. Energi Zusan yang sedikit lebih besar dari energi mereka, membuat kedua raja siluman itu, kini menundukkan kepala. Keduanya pun segera mengikuti ratusan anak buah mereka yang telah bersujud ketika melihat Zusan. Kenapa mereka berdua malah ikut bersujud? Padahal aku ingin bertarung untuk mengetahui kemampuan mereka. Walau berkata begitu namun dalam hatinya Zusan merasa senang. Tatapan kedua raja siluman itu menunjukkan rasa takut dan ketundukan pada dirinya. Zusan segera melesat turun dan segera menjejakkan kakinya di tanah yang berjarak sekitar 10 meter dari batu besar yang Ia ketahui bernama batu energi Yin Yang. Ia pun segera melangkah tepat di tempat yang berbeda hawa udaranya. Di sebelah kirinya,
berhawa sangat dingin di mana siluman beruang putih berada. Sementara di sebelah kanan yang udaranya berhawa panas, Raja Siluman Gorila sedang berlutut dengan ratusan gorila yang lebih kecil berada di belakangnya. Dada Zusan berdegup lebih kencang saat La berhenti tepat di depan batu tersebut. Mata Zusan menyipit saat menemukan sebuah tulisan yang tertera di atas batu, tepat di bawah ujung mata pedang Yin Yang. La pun lalu membaca tulisan yang ternyata berisi petunjuk tentang cara untuk mengambil pedang dan kotak yang rupanya berisi sebuah kitab bela diri tingkat tinggi. Setelah membaca petunjuk itu, Zusan berdiri termangu sambil menatap dua lekukan yang menyerupai tapak manusia. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar dari tapak tangan yang La miliki. Zusan kembali mengalirkan tenaga dalamnya sebanyak 100% ke arah kedua telapak tangannya. Hal itu La lakukan karena mengikuti petunjuk pada tulisan itu. Tangan kirinya La alirkan energi yang berhawa panas, sedangkan tangan kanan La alirkan energi dingin. Setelah itu, Zusan segera meletakkan kedua telapak tangannya di lekukan yang berada pada batu energi Yin Yang tersebut. Wajah Zusan yang tersentak kaget kini menjadi pias saat menyadari batu itu menghisap tenaga dalamnya dengan sangat cepat. La pun berusaha untuk menarik lepas kedua telapak tangannya. Namun hal itu sia-sia karena tangannya seolah bersatu dengan batu aneh itu. Wajah Zusan kian memucat saat tenaga dalamnya hanya tersisa sekitar 10% saja. Zusan merasakan pandangannya menjadi sedikit buram, tubuhnya pun perlahan-lahan kian melemas. Mengapa begini? Ada apa ini? Apakah ada petunjuk yang salah kupahami? Zusan bertanya panik dalam benaknya setelah merasakan pandangannya telah berkunang-kunang. Zusan mengerjapkan matanya beberapa kali, La bersusah payah untuk mempertahankan kesadarannya agar tidak menghilang. Zusan tak mampu lagi menahan lututnya untuk tidak menyentuh tanah. Ia jatuh dengan kedua lutut yang menumpu pada tanah di bawahnya. Namun saat tenaga dalamnya tersisa sekitar 1% saja, sebuah keajaiban terjadi pada batu tersebut. 062 Sang Legenda Tubuh Yin Yang Sejati. Batu energi Yin Yang tiba-tiba memendarkan cahaya terang yang sangat menyilaukan mata, membuat Zusan hanya melihat warna biru dan merah kekuningan. Sesaat kemudian Zusan tersentak saat merasakan dari kedua telapak tangannya yang masih menempel di batu, mengalir energi sangat murni ke dalam tubuhnya. Dari telapak tangan kirinya, mengalir deras energi murni berhawa dingin. Sementara dari telapak tangan kanan, mengalir deras energi murni berhawa panas. Zusan merasakan energi tersebut memasuki seluruh jaringan otot dan saraf di tubuhnya. Bukan hanya itu saja, tulangnya pun kini mulai dimasuki kedua energi yang berbeda hawa tersebut. Zusan menahan rasa sakit yang semakin lama semakin kuat menderanya. Ia pun tak tahan untuk tidak menjerit. Mulainya jeritan tersebut hanya sesekali saja. Namun seiring dengan semakin banyaknya energi yang mengalir memasuki tulang di tubuhnya, rasa sakit itu semakin tidak tertahankan. Arregegeh. Zusan menjerit keras saat energi murni Yin Yang tersebut merasuki saraf dan tulang tengkoraknya. Air mata Zusan pun mulai mengalir tanpa bisa La cegah saat energi murni mulai memasuki bola matanya. Darah pun segera keluar dari ketujuh lubang di kepalanya. Tubuh Zusan pun bergetar hebat saat batu energi Yin Yang semakin mengecil dan kini hanya tersisa sebesar kepala manusia. Zusan yang terpejam karena menahan rasa sakit, tidak melihat bagaimana pedang Yin Yang terangkat ke udara bersama kotak hitam yang tadi berada di dekat gagang pedang. Kedua benda itu, kini tergeletak di atas tanah di depan Zusan. Sementara batu energi Yin Yang kini hanya sebesar kepalan tangan manusia. Prak! Seiring dengan suara pecahnya batu energi Yin Yang, aliran energi ke tubuh Zusan pun terhenti seketika. Zusan pun segera bermeditasi untuk mengatur peredaran energi yang sangat besar yang kini berada di dalam tubuhnya. Hampir 1 jam kemudian Zusan baru membuka matanya, senyum terkembang lebar saatlah menyadari apa yang baru terjadi pada dirinya. Zusan merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan. Kini tenaga dalamnya pun telah 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Zusan mencoba melompat tanpa mengerahkan tenaga dalamnya. Dan La pun terkejut akan apa yang terjadi kemudian. Ah, ini luar biasa sekali. Zusan setengah berteriak saat La berada di ketinggian 10 meter dari tanah hanya menggunakan tenaga luar sedikit saja.
Zusan pun segera melayang dan turun di dekat pedang Yin yang kini berada. Inikah pedang legendaris yang terkuat itu? Zusan berkata dalam benaknya seraya meraih gagang pedang yang tidak memiliki sarung dan tangan kirinya meraih kotak hitam di dekatnya. Ah, kenapa pedang ini bisa menyerap energiku tanpa kualirkan? Zusan menjadi bingung sendiri saat merasakan apa yang terjadi dengannya. Belum menemukan jawaban atas situasi yang baru terjadi, Zusan kembali dikejutkan oleh sentakan pedang tersebut, yang menarik tubuhnya melayang di depan tebing sebelah kanan. Tanpa permisi lagi, pedang itu bergerak sendiri menebas secara diagonal ke arah dinding tebing lembah Houzun. Dari pedang yin yang itu, melesat dua buah energi berwarna biru dan merah yang menghantam dinding tebing hingga batu-batu di dinding itu berjatuhan. Setelah debu-debu menghilang tertiup angin, terlihatlah sebuah goa yang bergaris setengah 1 meter pada dinding tebing di ketinggian 5 meter dari tanah. Zusan yang masih bertanya-tanya apa tujuan pedang yin yang menunjukkan goa itu padanya, kembali tersentak oleh tarikan pedang yang membawa tubuhnya masuk ke dalam goa dengan cepat. Zusan terperangah saatlah tiba di dalam goa yang semakin lama semakin lebar dan luas itu. Pedang tersebut berhenti menariknya saat tiba di depan sebuah altar kecil. Apa yang ada di altar tersebut membuat mata Zusan melotot lebar. Sebuah kerangka tulang manusia terlihat dalam posisi duduk seperti duduknya orang yang bermeditasi. Di antara kedua tulang paha kerangka manusia itu, Zusan melihat selembar kulit yang tergeletak. Sementara di samping tulang kerangka itu, terlihat sarung pedang yang kosong. Jadi begitu rupanya, pedang ini tidak bersarung karena sarungnya berada di sini. Zusan berkata sendiri tetapi tidak dalam benaknya. Zusan pun melangkah mendekati kerangka tersebut, lalulah bersujud sebanyak 3 kali sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Saat selesai bersujud yang ketiga, terjadi keajaiban pada selembar kulit yang tergeletak tadi. Lembaran kulit itu, kini memendarkan cahaya biru di setengah bagian dan merah kekuningan di bagian yang lain. Secara perlahan-lahan di permukaan kulit itu, muncul tulisan yang cukup banyak untuk dibaca oleh Zusan yang segera meraih dan membacanya. Tertegun Zusan dan memandang kagum terhadap kerangka manusia yang ada di depannya, setelahlah selesai membaca tulisan di selembar kulit yang bercahaya itu. Zusan kembali bersujud 3 kali dan berkata dengan menyatukan kedua telapak tangan di depan dadanya. Pendekar legenda bertubuh yin yang sejati Yao San, terima kasih atas semua izin, petunjuk serta kemurahan hatimu kepadaku. Aku akan menjalankan amanatmu dan menghentikan kehancuran dunia akibat pedang elemen iblis 3 tahun lagi sejak hari ini. Zusan pun kembali bersujud 3 kali dan setelah itu keajaiban kembali terjadi pada lembaran kulit tersebut. Perlahan-lahan, lembaran kulit tersebut merapuh dan berubah menjadi debu seiring dengan cahaya yang meresap masuk ke dalam kening Zusan. Kini semua petunjuk berharga yang ada di dalam lembaran itu, memasuki memori Zusan. Mata Zusan pun melotot lebar saat tiba-tibalah merasakan sakit luar biasa di bagian belakang kepalanya. Zusan pun jatuh bergulingan dengan kedua tangan memegang kepala bagian belakang yang terasa sakit luar biasa. Tak mampu menahan rasa sakitnya, Zusan pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Ia jatuh pingsan dengan tubuh yang meringkuk di lantai goa itu. Entah berapa lama Zusan jatuh pingsan, Yang La tahu saat tersadar dari pingsannya, ingatannya melayang pada sosok seorang wanita cantik bersama seorang bocah kecil. Ibu, Zusan seketika tersentak dan berteriak di luar kesadarannya. Ini, bukannya bocah itu adalah diriku. Jadi, Zusan termenung sejenak saatlah berhasil mengingat apa yang terjadi dengan dirinya sebelum hari di mana La bertemu dengan kedua gurunya. Air mata kerinduan akan sosok ibu yang begitu penuh kasih padanya, membuat Zusan tidak bisa tidak meneteskan air dari kedua matanya. Tangannya terkepal erat saat menyadari situasi yang telah sejak 3 tahun lalu dihadapi oleh ibunya seorang diri. Coba kau akan membayar mahal atas apa yang kau lakukan pada ayah dan ibuku. Aku akan membunuhmu dengan cara yang tak akan pernah kau duga. Zusan berteriak keras sebelum akhirnya La bersujud kembali ke di hadapan tulang kerangka tubuh yang La panggil Yao San. Sesepuh Yao San, terima kasih telah mengobati luka di kepalaku sehingga aku bisa mengingat kembali masa laluku. Zusan memandang sosok legenda yang mengasingkan diri sejak 1000 tahun lalu setelah La menyegel pedang iblis Yanying.
Zusan sangat berterima kasih atas kembalinya ingatan yang sempat hilang karena luka di kepalanya. Lukanya itu, kini telah sembuh saat energi dari tulisan bercahaya masuk ke dalam pikirannya. La tersenyum saat ingatannya memunculkan seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun yang datang bersama sosok pria yang La kenali sebagai Song Ruo. Yuer, namamu sebenarnya adalah Song Yi dan kau puteri Paman Ruo, adik angkat ayahku. Zusan tersenyum kecut saat menyadari La berencana menolak perjodohan dengan Song Yi karena alasan jenis tubuhnya. Yuer, kenapa aku tiba-tiba merindukan dirimu? 063, berlatih kembali. Zusan pun perlahan-lahan membuka kotak hitam yang terbuat dari besi hitam itu. Ia pun menjadi terpana setelah melihat apa isi dalam kotak besi hitam tersebut. Sesuai dengan petunjuk yang kini berada di ingatannya, terlihat satu buah kitab cukup besar dan tebal yang di sampulnya tertulis kata, Kitab Yin Yang Sejati. Terdapat 2 buah kotak kecil yang dengan tangan gemetar diambil oleh Zusan. Hawa energi panas segera terpancar saat Zusan membuka kotak kecil di mana tertera kata, Kristal Energi Yang. Sedangkan hawa energi dingin segera terpancar saat kotak bertuliskan, Kristal Energi Yin, itu dibuka. Yuer, aku akan memberikan kristal ini sebagai hadiah saat kita bertunangan nanti. Zusan berkata lirih sambil menahan rasa rindu yang entah sejak kapan La miliki ketika La teringat sosok Qin Yu. Linger, aku akan menghadiahkan kristal ini kepadamu dan aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan jika mengetahui kristal ini bisa meningkatkan energi yang adik Xiehan. Berdasar apa yang Zusan ketahui dari petunjuk yang berada di ingatannya, kristal energi yang dapat membuat orang bertubuh, bisa mendapatkan energi yang dalam jumlah yang setara dengan mereka yang memiliki tubuh istimewa. Begitu pula halnya dengan kristal energi Yin sebelumnya. Dengan begitu, walau Xiehan yang berjenis tubuh biasa, tetapi La dapat menikahi Liu Ling tanpa merasa khawatir energi yang miliknya terserap habis. Semua keputusan berada di tanganmu adikku Liu Ling. Zusan tetap memutuskan untuk mempelajari kitab Yin Yang di mana di dalam kitab tersebut terdapat metode khusus untuk Xiehan menyerap kristal itu. Zusan kemudian mengambil satu buah kotak yang berisi cincin jiwa Yin Yang. Sebuah cincin yang dibuat oleh Yao San atas petunjuk seorang dewa yang juga merupakan kakeknya. Zusan pun segera mengeluarkan cincin yang batunya memiliki 2 warna yang serupa dengan batu besar di mana pedang Yin Yang tadi berada. Setelah menggigit ujung jarinya, Zusan lalu meneteskan 3 tetes darahnya ke batu cincin jiwa Yin Yang. Sesuai dengan petunjuk dalam lembaran kulit yang menjadi debu tadi, Zusan tidak terkejut saat batu tersebut memendarkan cahaya biru dan merah yang seperti api. Hal yang menandakan bahwa dirinya berjodoh dengan cincin jiwa Yin Yang tersebut. Dengan tak sabar, Zusan pun segera memasang cincin itu ke jari manis tangan kanannya. Hal yang selanjutnya terjadi, setelahlah membaca mantra, membuatnya sangat takjub. Dirinya merasa berada dalam 2 alam dunia yang berbeda yang berada di satu tempat yang sama. La dapat melihat dinding goa dan juga sebuah hutan yang sama persis dengan kondisi hutan di luar goa itu. Zusan juga dapat melihat sebuah pohon apel berbatang kuning keemasan yang buahnya juga berwarna sama dengan batang pohonnya. Ini pasti buah apel emas, tanaman buah yang hanya dimiliki oleh para dewa. Setidak ada 100 lebih buahnya. Culai culai culai. Zusan membaca mantra agar dapat mengambil apel tersebut dari cincin jiwa Yin Yang. Zusan sangat senang saat di tangannya telah tergenggam sebuah apel yang cukup besar. Rasa laparnya membuat Zu segera menyantap buah apel itu hingga habis. Selang beberapa detik kemudian, Zusan tersentak saat merasakan energi besar bergolak di dalam perutnya. La pun segera bermeditasi untuk menyerap energi tersebut dan mengalirkannya ke seluruh otot dan tulang yang berada di tubuhnya. 1 jam kemudian Zusan berhasil menyerap seluruh energi dari buah apel itu. Rasa laparnya pun menghilang. Lalu Zusan berdiri seraya meraih pedang Yin Yang dan memasukkan pedang tersebut setelahlah mengambil sarung pedang yang tergeletak di samping tulang kerangka itu. Sesaat setelah pedang berada dalam sarungnya, perhatian Zusan segera teralihkan ke tulang kerangka yang kini bercahaya terang. Saat cahaya menghilang, tulang kerangka itu tidak lagi terlihat di atas altar kecil di mana La tadi berada. Zusan mengabaikan berbagai pertanyaan tentang apa yang baru saja terjadi.
Ia lalu kembali duduk di depan kotak hitam dan segera meraih kitab Yin Yang. Zusan membuka lembar demi lembar dan membacanya menggunakan penerangan dari batu cahaya yang bertebaran di dinding goa itu. Kitab Yin Yang itu selesai dibaca oleh Zusan setelah menghabiskan waktu selama 8 jam tanpa jeda. Karena adanya energi yang berasal dari lembaran kulit yang masuk ke dalam kepalanya tadi, Zusan kini mampu menghafal seluruh isi kitab tersebut dengan hanya sekali baca. Zusan pun teringat saat ia masih kecil, ayahnya terkejut saat dirinya mampu menghafal 2 lembar dari sebuah kitab, hanya dalam sekali baca saja. Seandainya ayah tahu aku bisa menghafal isi sebuah kitab yang halamannya hampir 100 ini, apa kira-kira yang akan ayah lakukan sekarang ya? Zusan tersenyum saat teringat tubuh kecilnya langsung diangkat dan dilemparkan ke udara beberapa kali oleh sang ayah setelah mengetahui bakatnya tersebut. Sepertinya aku harus mulai berlatih, entah berapa lama aku bisa menguasai seluruh isi kitab yang begitu banyak. Zusan pun kembali mengingat urutan lembar demi lembar isi kitab Yin Yang. Terdapat banyak teknik di dalam kitab tersebut. Di lembar pertama tentang teknik tapak Yin Yang. Teknik ini terdiri dari 5 jurus, dan jurus tapak Yin Yang yang telah dikuasai olehnya adalah jurus pertama yang juga adalah jurus terlemah. Teknik kedua adalah teknik pedang Yin Yang di mana jurus pertamanya yang terlemah juga telah kuasai oleh Zusan. Teknik ketiga adalah teknik peringan tubuh. Jurus pertamanya adalah teknik langkah angin dan jurus keduanya adalah jurus tubuh angin. Selain itu dalam teknik ini juga terdapat sebuah jurus langkah yaitu jurus kaki bambu tubuh lentur. Dengan jurus kaki bambu tubuh lentur ini, seseorang dapat menggerakkan tubuhnya dengan kaki yang seolah tertanam di dalam tanah. Teknik berikutnya adalah teknik pengobatan Yin Yang. Teknik ini mengandalkan kekuatan besar energi Yin dan energi yang di dalam tubuh Yin Yang sejati. Mereka yang menguasai teknik ini akan menjadi seorang tabib yang hebat tanpa bantuan sumber daya sekalipun. Selama orang itu masih bernafas, luka separah apapun dapat disembuhkan oleh teknik ini. Selain dapat untuk mengobati orang lain, tentu saja teknik ini juga dapat mengobati luka dalam maupun luar pada tubuhnya sendiri. Bahkan bisa dibilang sangat efisien untuk mengobati diri sendiri. Teknik terakhir adalah teknik tulang lunak otot lentur. Zusan awalnya tidak ingin membaca petunjuk dalam teknik tersebut, namun saatlah menemukan bahwa jurus ini jauh lebih unggul dalam beberapa hal dari jurus tulang lunak otot kenyal. Zusan pun berniat mempelajarinya lebih lanjut. Ia memutuskan untuk berlatih semua teknik yang ada dalam kitab tersebut hingga dalam penguasaan tahap sempurna. Setelah itu, Zusan baru akan keluar dari goa dan tujuannya yang pertama adalah ke kota Shinsu. Kota tempat kelahirannya. Setelah 1 bulan berlatih teknik tapak Yin Yang sejati, akhirnya Zusan bertekad untuk menguasai semua teknik tersebut dalam waktu 6 bulan. Hal yang membuatnya Zusan akan terkejut dengan situasi tragis yang terjadi pada Kekaisaran Liu setelah 5 bulan kemudianlah keluar dari goa tersebut. 064, Situasi Kota Shinsu. Kota Shinsu adalah salah satu dari 7 kota terbesar di Kekaisaran Liu. Kota ini, dulu menjadi kota idaman bagi semua orang dari berbagai tingkat sosial yang ada. Para petani penggarap tanah pertanian dan perkebunan, hidup makmur dan serba berkecukupan. Para pedagang lokal maupun pendatang pun, sangat senang berdagang di kota Shinsu ini. Kota yang perdagangannya dikuasai oleh bangsawan Zuhan. Bangsawan Zuhan adalah bangsawan yang murah hati dan dermawan. Ia tidak menerapkan kebijakan yang memberatkan para petani ataupun pedagang. Walau dirinya bukan seorang gubernur, namun dengan kekayaannya yang sangat banyak dari berbagai jenis usaha di kota Shinsu, membuatnya memiliki pengaruh sangat besar dalam pemerintahan. Hanya saja sejak berita kematian putranya 3 tahun lalu, semua itu berubah total. Seiring dengan berubahnya sifat bangsawan Zuhan, kebijakan yang diterapkan oleh bangsawan Zuhan saat ini sangatlah memberatkan para petani dan juga pedagang. Hal itu membuat para petani, kini hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kota Shinsu yang semula damai, tentram dan makmur sejahtera, kini berubah 180 derajat. Rakyat miskin dan hidup kekurangan dapat dijumpai hampir di semua tempat di seluruh penjuru kota Shinsu. Selain kejahatan perampokan dan juga pembunuhan, gelandangan pun semakin banyak berkeliaran di kota itu. Apalagi sejak terjadinya kudeta 1 bulan yang lalu,
Kekaisaran Liu tidak lagi berada di kota Sangyu, tetapi berada di kota Baeksan. Sementara di kota Hsinchu sendiri, gubernur kota telah diganti oleh seorang pendekar yang berwatak kejam karena memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Kediaman bangsawan Zuhan adalah tempat yang paling mengerikan bagi semua penduduk di kota Hsinchu. Mereka yang telah dibawa ke kediaman itu, jika tidak berakhir menjadi budak, maka kembali dalam keadaan menjadi mayat. Seandainya saja Tuan Muda Zulung itu tidak terbunuh saat perampokan itu terjadi, mungkin bangsawan Zuhan tidak berubah sifatnya menjadi kejam seperti saat ini. Seorang kakek yang bertubuh kurus berusia sekitar 60 tahun, mengakhiri ceritanya pada seorang pemuda berwajah buruk dengan pakaian yang lusuh dan sobek di beberapa bagian. Di wajah pemuda itu, terlihat beberapa bintil daging yang jumlahnya cukup banyak. Dengan kondisi wajah seperti itu, orang pun enggan mendekati dirinya. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepada kakek yang merupakan satu-satunya orang yang tidak jijik melihat wajahnya. Sudah 2 hari pemuda tersebut menjadi gelandangan di kota Hsinchu dengan sebuah tujuan mencari seseorang. Hingga akhirnya lah bertemu dengan sosok kakek yang dicarinya setelah 2 hari. Kakek yang ternyata adalah bekas gubernur kota Hsinchu. Kakek, apakah kakek bisa membantuku dan juga membantu kota ini? Pertanyaan pemuda berwajah buruk itu, membuat kakek itu memandang dirinya dengan tatapan heran. Apa maksudmu anak muda? Kakek, maukah kakek menjualku sebagai budak pada bangsawan Zuhan itu? Mata kakek bernama Qianlu itu seketika melotot lebar. Ia bertanya-tanya tentang kewarasan otak dari pemuda tersebut. Anak muda, apakah telah terjadi sesuatu pada kepalamu? Atau aku telah salah mendengar? Tidak, aku bukan biadab seperti bangsawan Zuhan itu. Bekas gubernur kota Hsinchu itu berkata dengan rasa marah yang membuat pemuda itu tersenyum. Tidak, Paman Lu. Apakah Paman Lu masih mengingat wajahku ini? Setelah berkata demikian, pemuda yang berwajah buruk itu mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Qianlu seketika terperanjat dan berdiri dengan rasa terkejut seraya berkata dengan tergagap melihat perubahan wajah pemuda tersebut. Tuan Muda, Zulung, mohon ampuni aku. Qianlu seketika jatuh bersujud mohon ampun kepada sosok pemuda yang tak lain adalah Susan. Hal itu Qianlu lakukan karena merasa telah mengumpati ayah pemuda yang kini berada di depannya. Paman Lu, bangunlah. Aku tidak marah karena Paman telah menghina bangsawan Zuhan palsu ini. Susan sengaja memanggil Paman sebagaimana panggilan yang dulu seringlah gunakan saat Qianlu datang bertamu ke rumahnya. Apa, palsu? Qianlu tentu saja dan terkejut mendengar hal itu. Namun dia bukan orang bodoh, lah bisa melihat Susan merubah wajahnya dalam sesaat saja. Hal itu membuat dirinya paham apa yang telah terjadi sejak 3 tahun lalu. Benar Paman, sosok yang menyamar menjadi ayahku itu adalah pendekar yang sangat jahat dan kuat. Ia memiliki kemampuan merubah wujud dan wajahnya seperti yang ku lakukan tadi. Susan menjelaskan hal itu dan juga jati dirinya yang sesungguhnya, demi sebuah tujuan. Membawa keluar sang ibu dan membawanya ke tempat aman, lah tidak menceritakan di mana sang ayah berada. Hanya menyampaikan jika ayahnya saat ini masih hidup. Lah juga menyadari sehebat apapun kekuatan yang lah miliki, tetap saja lah membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itulah lah mencari sosok bekas gubernur kota Hsinchu dan lah terkejut saat mendapat informasi tentang keadaan yang dialami oleh bekas gubernur itu sekarang. Lunger, apakah kau yakin akan memasuki kediaman ayahmu dan melawan pendekar jahat yang menyamar jadi ayahmu itu? Qianlu menatap tajam wajah Susan yang mengingatkan dirinya akan ayah pemuda itu yang merupakan teman baiknya sejak dulu. Paman Lu, Paman tidak usah khawatir, aku bisa saja membunuh mereka semua saat ini. Namun aku takut ibu akan disakiti oleh mereka dan dijadikan sandera. Susan lalu menjelaskan rencananya. Qianlu pun terkagum-kagum mendengar penjelasan Susan. Lunger, sejak kau masih kecil, Paman selalu kagum akan kecerdasanmu. Hingga saat ini, kau semakin mengagumkan saja. Qianlu menatap Susan dengan rasa bahagia. Namun sesaat kemudian raut wajahnya berubah dan lah pun bergerak mundur ketakutan saat teringat sesuatu. Ada Paman. Kenapa Paman bersikap demikian kepadaku? Kau, jangan-jangan kau adalah bangsawan Zuhan palsu itu sendiri?
kau mengubah wajahmu dan mencoba memperdayai aku karena ingin mencari tahu di mana bersembunyinya Komandan Chow Fan dan Pendekar Reiji. Tidak, aku tidak akan mengatakannya padamu sekalipun kau membunuhku. Zusan terkejut setelah mendengar perkataan Qianlu yang saat ini tengah menghunuskan sebuah pisau ke wajahnya setelah mengambil pisau itu dari balik jubah lusuh yang La pakai. Seandainya orang yang menghunuskan itu tidaklah Zusan kenal sebagai orang baik, mungkin saat itu juga kepala Qianlu telah menggelinding di tanah. Paman, apakah paman masih ingat membawakan aku sebuah busur mainan sebagai hadiah ulang tahunku yang ke-10? Di ulang tahunku yang ke-11 paman memberiku hadiah kitab tentang strategi perang yang dibuat oleh seorang legenda ahli siasat perang. Qianlu segera menurunkan pisau yang La hunuskan ke wajah Zusan. Ia hanya tertegun saat Zusan bercerita tentang hal di masa lalu dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya. Lunger, kau benar-benar lunger. Maafkan paman telah mencurigaimu. Qianlu tak bisa lagi menahan keharuan dan rasa bahagia dalam hatinya. La pun segera berlari memeluk Zusan dengan erat. Sedari tadi La ingin melakukan hal tersebut, namun kecurigaan akan jati diri Zusan membuatnya menahan hal itu. Paman, ada beberapa orang yang datang. Zusan segera mengubah kembali wajahnya seperti semula. Qianlu pun melepaskan pelukannya dan tubuhnya bergetar dengan rasa takut yang hebat saat melihat siapa yang datang memasuki ruangan kumuh tempatnya berada. 065, bertemu Komandan Chow Fan. 5 orang datang dengan wajah garang memasuki ruangan di rumah yang sebagian atapnya telah bocor karena rapuh. Tua Bangkalu, lancang sekali kau menemui orang La. Belum selesai pria bertubuh kekar itu berkata-kata, kepalanya telah menggelinding di tanah dengan mulut yang terbuka dan mata yang melotot lebar. Keempat rekannya yang lain tersentak mundur, saat menyadari pedang di tangan rekannya telah berpindah tangan dan menebas leher pemiliknya sendiri. Keempat rekan pria itu, sangat terkejut dan segera mencabut pedang di pinggang mereka. Saat melihat Zusan yang buruk rupa telah berada di dekatnya. Pedang lawan telah diambil oleh Zusan yang bergerak dengan langkah angin yin-yang. Dengan pedang itu pula, Zusan menebas putus leher pria yang menghunuskan pedang ke arah wajahnya. Apa yang La lakukan membuat keempat orang tersebut segera waspada dengan menghunuskan pedang ke wajah Zusan seraya membentaknya. Berani sekali kau membunuh pengawal Tuan Suhan. Zusan menyeringai sebelum tubuhnya melesat sangat cepat seolah menghilang dari pandangan mata mereka. 4 orang tersebut seketika roboh dengan kepala yang tidak lagi berada di tempatnya. Apa yang baru saja La lihat, membuat Qianlu jatuh terduduk dengan tubuh gemetar dan pangkal kedua kakinya menjadi basah oleh air beraroma khas. La tidak menyangka sama sekali akan melihat pemandangan mengerikan yang dilakukan oleh sosok pemuda yang dulu La kenal sangat ramah dan sopan. Paman Lu, paman tidak usah takut padaku. Aku membunuh mereka dengan cepat karena tak ingin teman-teman mereka datang dan menyusahkan kita. Zusan lalu mengeluarkan sebuah jubah baru saat melihat jubah bekas gubernur kota Sinzu itu basah kuyup oleh air seni yang tidak bisa dinikmati seninya itu. Zusan pun membalikan badan memberi kesempatan Qianlu untuk mengganti jubahnya. La pun segera memindahkan jasad dan senjata kelima orang itu ke dalam cincin jiwa yin-yang. Qianlu menghampiri Zusan yang La kenali sebagai Zulung dan berkata kepadanya. Namun La terkejut setelah melihat semua jasad menghilang dari tempatnya. La pun menelan pertanyaannya tentang di mana atau bagaimana Zusan membuat hilang kelima jasad itu. Lunger, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kita ke sana sesuai dengan rencanamu tadi? Tidak Paman Lu. Paman tadi mengatakan jika Paman Reiji dan Komandan Chow Fan berada di suatu tempat bukan? Bagaimana kalau kita ke sana terlebih dahulu? Qianlu menganggukkan kepala sebagai tanda ia setuju dengan rencana Zusan. Ikuti aku, kita harus berhati-hati agar tidak bertemu prajurit kota yang telah berkhianat. Qianlu segera mengajak Zusan untuk mengikuti dirinya dan menempuh jalanan sempit di antara dinding rumah yang satu dengan dinding rumah yang lainnya. Setelah beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah rumah yang bagian belakang rumah itu berada sangat dekat dengan tembok pagar kota bagian selatan. Lunger, kita akan memanjat tembok pagar ini nanti setelah hari gelap, setelah itu kita akan menuju ke arah selatan sejauh 5 km. Baiklah Paman. Zusan pun mengikuti Qianlu memasuki rumah itu melalui pintu belakangnya.
Keduanya disambut oleh tatapan heran seorang perempuan tua yang ternyata adalah bekas pembantu di rumah Zusan dulu. Setelah menjelaskan apa maksud tujuan mereka, perempuan tua itu pun menerima mereka dan mengantarkan ke sebuah ruangan. 2 jam kemudian hari telah berganti malam, Zusan dan Qianlu segera keluar dari ruangan persembunyian tersebut. Qianlu terheran-heran saat Zusan melarang dirinya membawa tangga untuk memanjat tembok pagar setinggi 6 meter itu. Lunger, bagaimana cara kita melewati tembok pagar ini? Tenanglah paman, aku akan membawa paman terbang seperti burung. Selesai berkata demikian, Zusan segera melayang setinggi 2 meter di udara dan meminta Qianlong yang terbengong untuk mengangkat kedua tangannya. Lunger, jangan sampai kau lepaskan pegangan tanganmu. Qianlu berkata panik saat mereka berada di ketinggian 50 meter dari tanah. Dengan cara seperti itu, tidak satupun penjaga yang melihat mereka berdua. Setelah melayang sejauh 5 kilometer, Zusan segera mendarat di depan sebuah hutan. Untuk beberapa saat Qianlu terduduk karena perutnya merasa sangat mual. Zusan hanya tersenyum tipis melihat hal itu. Ia memaklumi apa yang baru saja terjadi bukanlah hal biasa bagi orang seperti Qianlu. Qianlu pun segera mengajak Zusan memasuki hutan tersebut dan saat itu Zusan pun meminta Qianlu merahasiakan kemampuan melayang yang ia miliki. Siapa di sana? Sebutkan kodemu. Sebuah bentakan dan juga pertanyaan terdengar dari balik sebuah pohon. Setelah mereka berjalan sejauh 50 meter memasuki hutan yang gelap itu. Zusan hanya tersenyum tipis saat menyadari beberapa orang telah mengepung mereka. Bangau Hitam ingin bertemu dengan komandan. Qianlu segera menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat. Sesaat kemudian 2 orang yang mengenakan topeng hitam, muncul dari balik 2 pohon besar. Tuan Gubernur, silakan memasuki markas. Salah seorang bertopeng tersebut segera mempersilakan Qianlu setelah memberi hormat padanya. Walau suasana gelap, namun Zusan dapat melihat sorot mata curiga dari 2 orang yang menemui mereka. Keduanya kemudian melangkah memasuki hutan dan setelah berjalan sejauh 200 meter, mereka menemukan perkampungan kecil dengan puluhan rumah yang kecil pula. Rumah-rumah kecil itu mengelilingi sebuah bangunan yang 3 kali lipat lebih besar dari bangunan lainnya. Bangunan itu adalah markas mereka, kelompok yang menentang kebijakan dan memberontak terhadap kekuasaan bangsawan Shuhan. 2 orang prajurit memberi hormat kepada Qianlu dan menatap jijik kepada wajah Zusan yang terlihat oleh cahaya obor yang menerangi perkampungan kecil itu. Zusan hanya tersenyum saja melihat hal tersebut. Ia sengaja menyembunyikan identitas sebenarnya agar lebih leluasa untuk melakukan aksinya. Gubernur Lu, ada informasi apakah malam-malam engkau mendatangi markas? Apakah ada informasi penting yang ingin engkau sampaikan? Sosok yang dikenali Zusan sebagai Komandan Chow Fan berdiri dari duduknya dan berkata setelah memberi salam kepada Qianlu. Hal yang sama dilakukan oleh sosok yang wajahnya dikenali Zusan sebagai Paman Reiji. Sosok pengawal setia ayahnya yang kini memberontak kepada bangsawan Shuhan. Benar Komandan Chow Fan, aku datang kemari dengan seseorang yang akan membebaskan kota Hsinchu dari tirani bangsawan Shuhan palsu. Qianlu berkata dengan santai, namun tidak dengan kedua orang di hadapannya. Kini mata keduanya melotot lebar melihat ke arah Zusan dengan tatapan heran. Gubernur Lu, apakah Anda sedang mabuk ciu? Shuhan palsu, apa maksud Anda? Komandan Chow Fan berkata dengan sedikit kesal dan terkejut mendengar perkataan Qianlu. Bekas gubernur kota Hsinchu itu hanya tersenyum lebar seraya menoleh ke arah Zusan yang berada di sampingnya. Paman Fan Fan, Paman Eji aku senang melihat paman berdua baik-baik saja. Zusan berkata seraya mengusap wajah buruknya dengan telapak tangan kanan hingga beberapa kali. 066, bertarung dengan Reiji. Siapa kau Sep? Suara Komandan Chow Fan dan pendekar Reiji terdengar bersamaan dan keduanya tak sempat menyelesaikan kalimatnya masing-masing. Hal itu karena melihat wajah Zusan yang telah kembali ke wajah aslinya. Mereka terkejut karena 2 hal. Pertama adalah karena perkataan Zusan yang memanggil mereka dengan panggilan yang sama saat Zusan masih kecil. Yang kedua adalah berubahnya wajah Zusan dari buruk rupa menjadi wajah tampan yang begitu mirip dengan wajah sahabat sekaligus musuh mereka kini, Shuhan. Lunger, benarkah kau Lunger? Kau masih hidup nak?
Reiji berkata dengan suara yang terbata-bata. Zusan lalu segera menghampiri dan memegang kedua lengan sosok yang telah belasan tahun menjadi pengawal pribadi ayahnya itu. Namun Reiji melepaskan pegangan tangan Zusan dan segera memeluknya dengan sangat erat. Hati Zusan pun menghangat merasakan kasih sayang Reiji padanya. Reiji adalah seorang pendekar dari negara Taiyang, telah ditemukan dalam keadaan sekarat oleh ayah Zusan saat berada di perbatasan Kekaisaran Wei dan Liu. Entah bagaimananya bisa berada di sana, yang Zusan ketahui sosok seusia ayahnya yang dipanggilnya Paman Eji itu, baru saja kehilangan istri dan kedua anaknya. Reiji pun dirawat hingga sembuh sebulan kemudian. Dan sebagai rasa terima kasih atas pertolongan Zuhan, telah mengabdikan dirinya kepada ayah Zusan. Lunger, benarkah apa yang dikatakan oleh Gubernur Lu tentang ayahmu yang sekarang adalah palsu? Komandan Chow Fan berkata sesaat setelah La melepaskan pelukannya pada Zusan. Benar Paman. Zusan lalu menjelaskan yang telah ayahnya ceritakan padanya saat mereka bertemu di kediaman Paman Mubai. Keduanya akhirnya memahami apa yang terjadi pada Zusan dan juga ayahnya bangsawan Zuhan. Lunger, sebaiknya kau pikirkan kembali rencanamu untuk membebaskan ibumu. Aku pernah bertarung dengan sosok Chow Bai dan kemampuannya sangatlah tinggi. Reiji lalu menceritakan bagaimana La bisa memutuskan untuk berhenti mengabdi pada ayah Zusan. Reiji merasa jika Tuan dan juga sahabatnya itu adalah orang yang berbeda. Mulanya Reiji menganggap bahwa yang ada di depannya adalah saudara kembar Zuhan. La pun menyadari bahwa Zuhan yang ada bukanlah Zuhan yang sebenarnya. Hal itulah ketahui saat La pamit untuk kembali ke negaranya yaitu Taiyang. Namun Zuhan yang adalah Chow Bai menahannya dan mengatakan jika dirinya harus mengabdikan diri padanya sampai akhir hidupnya. Hal itu sangat berlawanan sekali dengan apa yang pernah ayah Zusan katakan. Beberapa kali ayah Zusan meminta Reiji menganggapnya sebagai sahabat, bukan seorang tuan. Ayah Zusan juga mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi Reiji untuk mengabdi seumur hidup pada dirinya sekalipun La pernah menyelamatkan nyawa Reiji. Namun karena perkataan itulah Reiji semakin menghormati ayah Zusan dan memutuskan akan tetap berada di dekatnya dan menjaganya selama dirinya hidup. Hanya saja Reiji tidak berdaya ketika ayah Zusan memutuskan untuk pergi ke utara tanpa mengajaknya. Hal itu karena La harus menjaga ibu Zusan yang tidak ikut serta dalam perjalanan suaminya yang bertujuan mencari di mana jasad Zusan berada. Jadi kumohon batalkan rencanamu itu, aku tak ingin kehilangan dirimu Lunger. Reiji berkata seraya menatap Zusan yang telah La anggap puteranya sendiri. Hati Zusan pun menghangat mendengar perkataan Reiji. La memahami kekhawatiran sosok pengawal pribadi ayahnya itu. Lalu timbul sebuah cara di benak Zusan. La ingin mengetahui kemampuan Chow Bai dengan cara bertarung dengan Reiji. Sekaligus untuk menunjukkan kemampuan bela dirinya. Hal itu agar sosok lelaki yang telah La anggap pamannya itu, tidak khawatir lagi dan tidak mencegah rencananya. Paman Eji, Paman pernah bertarung dengan Chow Bai bukan? Sekarang aku ingin Paman bertarung denganku, jika menurut Paman kemampuanku tidak akan menang melawan Chow Bai, aku akan menuruti perkataan Paman. Reiji tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Zusan. Ia pun menjadi senang karena dengan mengalahkan Zusan, maka La dapat membatalkan rencananya yang sangat berbahaya itu. Baiklah. Aku akan menyerangmu dengan serius. Bersiaplah. Reiji berkata demikian setelah mereka berada di halaman kediaman itu dan mengeluarkan pedang tipis dan panjangnya yang Zusan ketahui bernama samurai. Walau Reiji berkata demikian, namun La tidak akan menyerang Zusan dengan sungguh-sungguh. Zusan pun segera mengeluarkan pedang dari cincin jiwa yin yang di jari manisnya. Zusan bisa saja mengalahkannya dengan tangan kosong, namun Zusan tidak ingin merendahkan pamannya dengan cara itu. Apa? Bagaimana bisa? Hah? Zusan tersedak nafasnya sendiri saat mendengar suara terkejut Komandan Chow Fan dan Paman Reiji saat La mengeluarkan pedang yin yang tadi. Hawa panas dan dingin seketika memenuhi udara walau Zusan belum mengalirkan tenaga dalamnya ke pedang tersebut. Hal itu karena adanya kristal yin yang sejati yang berada tepat di atas gagang pedang yang merupakan pusaka legenda itu. Paman aku sudah siap, ayo kita mulai. Zusan berkata demikian setelah mengalirkan 10% tenaga dalam ke seluruh tubuhnya.
Reiji segera tersadar dari tertegunnya, La pun segera memasang kuda-kuda khas seorang pendekar samurai ketika hendak bertarung. Tebasan samurai yang cukup cepat dari Reiji ke arah dadanya, segera Zhu San tahan dengan pedang yin yang di tangannya. Terang! Suara benturan senjata itu terdengar cukup keras, Reiji terhuyung-huyung sesaat setelah benturan terjadi dengan tangan yang terasa kebas. Matanya melotot lebar seolah tak percaya dengan apa yang terjadi dengannya. Begitu juga dengan Komandan Chow Fan. Baru sekali inilah melihat pendekar Reiji terpental saat berbenturan senjata dengan lawannya. La yang sering berlatih dengan Reiji, mengetahui sebesar apa tenaga dalam yang dimiliki oleh pendekar Taiyang itu. Lunger, kau, baiklah aku akan mengerahkan 100% tenagaku sekarang. Reiji segera mengalirkan seluruh tenaga dalam yang La miliki ke seluruh tubuhnya. Zhu San pun bersiap menyambut serangan dengan jurus tubuh bambu. Reiji melesat dan menebaskan samurai dengan sepenuh tenaganya. Samurai di tangannya bergerak sangat cepat menebas pinggang Zhu San. Terang, terang, dengan mudah Zhu San menahan semua serangan Reiji yang semakin cepat itu. Zhu San bisa melihat jika tangan Reiji bergetar setiap mereka berbenturan senjata. Zhu San lalu mulai menghindari tebasan dengan jurus tubuh bambu yang membuat tubuhnya meliuk ke sana kemari dengan kaki yang tetap berada di satu tempat. Komandan Chow Fan sangat kagum melihat apa yang Zhu San tunjukkan, dalam satu serangan yang tak mungkinlah hindari lagi, Zhu San pun menangkisnya. Terang! Samurai di tangan Reiji terpental lepas dan membuat tubuh pendekar Taiyang itu, berdiri mematung dengan wajah yang tak percaya terhadap apa yang baru saja La alami. La lalu tersenyum senang setelah mengetahui kemampuan yang Zhu San miliki dan akan mendukung sepenuhnya rencana untuk menyerang kediaman Chou Bai malam ini. 067, bertamu ke rumah sendiri. Kenapa malam ini terasa dingin sekali? Seorang prajurit penjaga gerbang kediaman bangsawan Zhu Han berkata kepada 3 orang rekannya yang lain. Malam telah merayap setengah bagian dari waktu wajibnya menghiasi alam dunia. Udara pun telah mendingin seiring embun yang kian rajin membasahi dedaunan. Dingin katamu, aku malah merasa udara sangat panas sekali malam ini. Salah satu rekannya yang berada 3 meter di tembok sebelah kiri berkata dengan wajah yang terlihat heran. Belum sempat menjawab perkataan rekannya, perhatian mereka kini teralihkan oleh seorang pemuda berwajah buruk rupa yang berjalan santai mendekati mereka. Dasar gelandangan malam-malam masih mengemis juga. Pergi sana. Seorang prajurit menghardik seorang pemuda yang wajahnya dipenuhi oleh bintil kutil di seluruh bagian wajahnya. Pemuda itu tersenyum dan tetap berada di tempatnya, diam dalam 1000 bahasa. Hal itu tentu saja membuat berang, prajurit yang baru berkata tadi. Dasar gelandangan tak tahu diri. La kembali berkata seraya memukulkan tombak ke arah kepala pemuda tersebut. Namun apa yang terjadi, di luar dugaan prajurit tersebut. Ia tak tahu sejak kapan dan bagaimana, tubuhnya telah terangkat dengan leher yang tercengkram. 3 orang lainnya terkejut saat melihat bagaimana pemuda itu bergerak begitu cepat. Mereka segera bersiaga dengan menghunuskan tombak ke arah pemuda itu. Pemuda yang tak lain adalah Zhu San, segera melemparkan tubuh prajurit yang telah La angkat dengan mencengkeram lehernya itu, ke arah ketiga rekannya. Sontak mereka bertiga terkejut melihat lemparan yang begitu kuat sehingga tak sempat untuk menggerakkan tombaknya. Prajurit yang telah berkata kasar pada Zhu San tadi, kini jatuh ke tanah dengan tubuh yang tertusuk ujung 2 tombak rekannya. 2 orang yang memegang tombak, segera menjatuhkan tombak itu dan berteriak marah seraya mencabut pedang di pinggang mereka. Sementara salah satu rekannya segera menarik tali lonceng tanda bahaya yang segera saja menggema memenuhi udara malam yang semakin sunyi itu. Lonceng tanda bahaya. Siapa orang bodoh yang berani membuat kekacauan di tempat ini? Seorang lelaki berusia 40-an tahun berkata kesal lalu berdiri setelah meraih kapak besarnya yang berada di atas meja. La pun segera melesat keluar dan bertemu dengan 2 rekannya yang juga telah bersiap di depan pintu ruangan mereka, dengan menenteng pedang dan golok besarnya. Dasar pengganggu kurang ajar, cari mati malam-malam datang mengacau. Pria bertubuh kekar yang tidak memakai jubah karena tubuhnya berkeringat dengan dada dihiasi berbercak merah berbentuk bibir, mengumpat dengan sangat marah. La menggenggam golok besarnya erat-erat setelah berkata demikian. Lalu melesat mengikuti kedua rekannya yang tersenyum mendengar ocehannya. 1.
Ketiganya tiba di halaman saat Zusan telah membuat ketiga prajurit penjaga gerbang lainnya tumbang tak sadarkan diri. Belasan prajurit terlihat mulai mengepung, namun tidak satu pun berani menyerang setelah melihat apa yang Zusan lakukan pada ketiga rekan mereka. "Mundur biar kami yang mengurusnya." Pria yang membawa pedang berteriak dengan keras, membuat seluruh prajurit yang telah merasa jerih, segera menyibak mundur menjauhi Zusan. "Siapa kau dan mengapa kau mengacau di tempat ini?" Pria yang menghunuskan pedang ke wajah Zusan membentak keras. Zusan menyeringai menahan marah, saat melihat ujung pedang lawan yang tumpul, terarah tepat di wajahnya. Jika sajalah tidak sedang dalam siasat, mungkin kurang dari 1 menit, pria di depannya ini telah melayang menuju alam neraka. "Siapa aku?" tanyakan pada rumput yang bergoyang, "siapa namaku dan apa tujuanku datang ke sini?" Zusan berkata dengan senyum yang tidak ada manis-manisnya sama sekali, karena di atas ujung kedua bibirnya, lah hiasi 2 bintil kutil yang cukup besar. "Pedang tumpul, tak usah banyak omong dengannya. Kita cincang dia secepatnya." Sosok pria yang tak berjubah dengan golok besarnya segera melesat menyerang Zusan, meluapkan kemarahannya karena Zusan telah mengganggu keasyikannya. Zusan dengan mudah menghindari tebasan golok itu besar itu, dengan menggunakan jurus tubuh bambunya. "Peng Hu, jangan meremehkannya. Dia seorang pendekar tingkat tinggi." Pria yang memegang kapak besar berkata setelah melihat gerakan Zusan yang membuatnya terkejut dengan jurus aneh yang belum pernah lihat sebelumnya. Peng Hu yang menyerang Zusan dengan golok besarnya, segera melompat mundur saat Zusan memberikan serangan tinju ke arah perutnya. Sangat terkejut dengan kecepatan gerak Zusan dan juga cepatnya serangan balik yang dilesatkan pemuda itu padanya. "Saudara Chong Hai, apa kau akan menonton saja?" Peng Hu bertanya seraya mengalirkan 50% tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. La pun mengalirkan 10% tenaga dalam ke bilah lebar golok besarnya itu. Ia pun segera melesat dengan menebaskan golok ke ruang hampa. Selarik cahaya berwarna merah, melesat sangat cepat ke tubuh Zusan yang dengan santainya tersenyum mengejek, saat menghindari serangan energi golok itu. Peng Hu semakin kesal, melompat dan kembali menebaskan goloknya ke tubuh Zusan yang setengah terbaring dengan bertumpu pada kedua tumitnya. Zusan segera memutar tubuhnya dan dengan cepat telah berada di belakang tubuh Peng Hu. La pun menepuk pantat Bah 30 Peng Hu dengan sangat keras. Hal itu membuat Peng Hu terkejut saat tubuhnya terpental 5 meter akibat tepukan Zusan di pantatnya. Wajahnya menjadi pucat saat merasakan hawa dingin merasuki tubuhnya dengan cepat, La pun segera mengerahkan tenaga dalamnya ke pinggulnya untuk meredam hawa dingin itu. Apa yang terjadi kemudian membuat Peng Hu segera meletakkan bilah goloknya yang lebar sedikit di bawah pusarnya. La sedang panik dan heran karena merasakan energi tenaganya terdorong ke depan mengisi bagian tubuh andalannya yang kini membengkak secara tiba-tiba. "Chong Hai, Diyun. Aku juga akan menonton saja jika kalian hanya berdiri dan tidak menyerangnya." Peng Hu berkata demikian kepada dua rekannya yang berada di sisi berbeda dengan Zusan yang berada di tengah mereka. Sebenarnya La sedang mencari alasan agar memiliki waktu untuk menetralkan hawa dingin di tubuhnya dan juga menetralkan energi yang salah tempat tersebut. "Saudara Peng Hu, sebaiknya kau menonton saja dan lihatlah cara kami mengalahkan pemuda jelek rupa ini." Sosok yang dipanggil Diyun berkata setelah mengalirkan 50% tenaga ke seluruh tubuhnya. Ia pun melesat 1 detik setelah Chong Hai melesat dengan pedang tumpulnya. Zusan masih saja santai saat pedang berujung tumpul itu berkelebat menyerang ke arah lehernya. La pun segera mengerahkan teknik bertahan yang bernama tubuh baja yin yang setelah mengalirkan 20% tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. Terang, terang, mata pedang menghantam leher Zusan dengan kuat, disusul oleh tebasan kapak besar di paha kanannya. Namun kedua senjata itu justru terpental bersama raut wajah terkejut dari kedua penyerangnya yang segera melompat mundur menjauhi Zusan. 068, bertamu ke rumah sendiri 2. Nyonya Murong, jangan takut. Saya Reiji, maaf telah kurang ajar memasuki ruangan pribadi Anda. Reiji berkata setelah melompat turun dari atas dan masuk dengan menjebol genteng bangunan kediaman bangsawan Suhan. La pun segera berkata seraya menarik topeng hitamnya, saat melihat wajah Murong begitu ketakutan karena kemunculan dirinya dari atas bangunan.
Reiji merasa sangat iba melihat keadaan Ibu Susan tersebut. Wajahnya terlihat tirus dan tubuh yang juga kurus. Saudara Reiji, kenapa kau nekat datang kemari? Tempat ini sangat berbahaya, cepatlah pergi sebelum suamiku pulang. Murong berkata demikian setelahlah mengenali Reiji dan juga mendengar suara keributan dari arah depan bangunan itu. Tidak Nyonya Murong, aku kesini karena perintah seseorang yang ingin bertemu denganmu. Orang itu memiliki kemampuan bela diri yang tinggi dan sedang bertarung di depan. Reiji sengaja tidak menyebutkan siapa yang memerintahkan dirinya. Hal itu karena Zusan meminta Reiji untuk tidak menyebutkan keberadaan dirinya. Saat mendengar jika dirinya masih hidup, maka ibunya itu pasti akan segera menemui dirinya yang tengah mengalihkan perhatian para penjaga di kediaman itu. Tidak, aku akan tetap di sini, aku tidak bisa pergi Perkataan Murong terputus saat Reiji segera bergerak dengan cepat, menotok Ibu Zusan hingga hilang kesadarannya. Reiji segera bergerak untuk meraih tubuh Murong dan dengan cepat memanggulnya. Maafkan kelancangan saya Nyonya, ini semua atas perintah Tuan Muda Zulung, putra Anda yang ternyata masih hidup. Reiji berkata seraya melesat keluar dari pintu setelah memastikan tidak ada orang yang melihatnya. La pun segera melompat kembali ke atas atap dan bergerak dengan cepat melompati atap demi atap bangunan lainnya. Beberapa saat kemudian, La telah sampai di mana Komandan Zhao Fan menunggu mereka pada jarak 200 meter dari gerbang barat kota Sinsu. Suasana malam yang gelap, membuat keberadaan mereka di balik pepohonan tidak terlihat oleh para prajurit penjaga kota Sinsu. Saudara Rei, bagaimana situasi Lunger saat ini? Komandan Chao Fan segera bertanya kepada Reiji setelahlah meletakkan tubuh Murong di atas sebuah kuda. La baik-baik saja, Chou Bai sepertinya sedang tidak berada di kediaman itu. Aku sempat melihat sekilas, Lunger sedang dikeroyok oleh 2 orang pengawal pribadi Chou Bai. Reiji segera menjawab pertanyaan Komandan Chao Fan. Lalu La mendatangi salah satu dari 10 anak buahnya yang mengenakan topeng hitam seperti dirinya. Shinobi ke-9 kau jaga Nyonya Murong dengan naik kuda bersamanya. Yang lainnya kawal mereka berdua. Baik ketua, suara seorang perempuan terdengar dari balik topeng yang dipanggil sebagai Shinobi ke-9 itu. Di antara 10 orang anak buahnya yang tergabung dalam kelompok yang bernama pasukan Heise itu, 2 di antaranya adalah perempuan muda. Reiji pun meminta Komandan Chao Fan memimpin 6 orang pasukan Heise yang ikut bersama dengan mereka. Reiji lalu kembali melesat setelah melihat Komandan Chao Fan bergegas pergi dengan menaiki kudanya. Kurang dari 1 menit telah sampai di atap bangunan kediaman bangsawan Zuhan, di mana di halaman depan, terlihat Zusan sedang bertarung melawan 3 orang pengawal pribadi Chou Bai. Reiji tak berhenti berdecak kagum, melihat tingginya kemampuan Zusan yang dengan lihainya, menghindari setiap serangan yang datang dengan cepat dan mematikan itu. Chong Hai yang dengan jurus andalannya, pedang tumpul menebas langit, harus menelan kenyataan pahit. Jurus yang mengandalkan tebasan beruntun dan berubah-ubah arah dengan cepat itu, terlihat tidak bekerja pada tubuh Zusan membuat pedangnya seolah-olah tumpul. Hal yang sama juga dirasakan oleh Peng Hu dan Di Yun. Golok besarnya yang sangat tajam, seperti membentur baja saat mengenai tubuh pemuda yang jubahnya telah sobek di banyak bagian. Di Yun merasakan firasat buruk ketika ia melihat senyum tak manis pemuda lawannya, saat melihat ke arah atap bangunan. Zusan yang menyadari kedatangan Reiji yang mengacungkan jempolnya, segera melompat dan menjauhi ketiganya. Mengetahui ibunya telah diselamatkan, membuat Zusan tak ingin lagi mengulur waktunya. La pun segera mengeluarkan pedang dari cincin jiwa Yin Yang. Hal itu membuat ketiga lawannya sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Sebuah pedang dengan bilah berwarna merah api dan biru keputihan muncul secara ajaib saat Zusan mengangkat tangan kanannya ke udara. Hawa udara pun seketika berubah drastis dalam radius 10 meter. Membuat tubuh ketiga pengawal Chou Bai itu segera merasakan sensasi yang menakutkan. Tak salah lagi, itu pedang Yin Yang legendaris seperti yang pernah diceritakan oleh guru. Melawan orang yang memegang pedang itu sama saja mencari mati. Tubuh Chong Hai menjadi bergetar hebat setelah berkata demikian dalam benaknya. Ia pun berencana melarikan diri ketika mendapat kesempatan untuk itu. Baiklah, sekarang aku tidak akan bermain-main lagi. Sebelum kalian pergi ke neraka, akan kuberitahu mengapa kalian harus mati di tanganku.
Zusan lalu mengusap wajahnya dengan tangan kiri beberapa kali. Sesaat kemudian wajahnya kembali ke wajah aslinya. Aku adalah Zusan, putra bangsawan Zuhan yang telah kalian aniaya dan kalian lemparkan tubuhnya ke dalam jurang 3 tahun yang lalu. Ketiga lawan-lawan Zusan terperanjat, mereka tidak menduga bahwa apa yang mereka lakukan 3 tahun lalu diketahui oleh orang lain. Mereka pun tidak punya waktu untuk terkejut lebih lama. Hal itu karena Zusan telah melesat dengan kecepatan tinggi seraya menebaskan pedangnya. Trak! Arggggh! Golok besar di tangan Peng Hu patah menjadi 2, saatlah menahan tebasan pedang Yin Yang Zusan. Pedang itu terus melaju dan membuat tubuh Peng Hu terpotong menjadi 2 bagian dengan darah yang mengalir deras. Wajah Di Yun dan Chong Hai seketika memucat saat melihat kematian Peng Hu yang mengenaskan. Keduanya segera melompat menjauhi Zusan. Selain karena hawa panas dan dingin yang kuat dari pedang Yin Yang, keduanya merasa jerih dengan kekejaman Zusan. Zusan tersenyum tipis seraya memandang Chong Hai yang tubuhnya kini gemetar. Tak ada lagi keberanian Chong Hai untuk kembali melawan Zusan. La pun segera meraih 2 buah pisau kecil dari balik jubahnya. Dengan sekuat tenaga La melemparkan kedua pisau itu ke arah Zusan, lalu melesat ke arah pagar tembok pagar kediaman bangsawan Zuhan. Apa? Mustahil. Chong Hai berkata dengan wajah pucat saat kakinya baru saja menginjak bagian atas pagar setinggi 3 meter itu. Matanya melotot lebar akan apa yang La lihat. Hal yang sama juga dialami oleh Di Yun, pria yang bersenjatakan kapak itu, terkejut bukan kepalang. La pun berbalik dan mencoba lari ke arah kediaman bangsawan Zuhan, namun sebuah serangan pedang yang panjang, memaksanya melompat mundur. 069, bertamu ke rumah sendiri 3. Siapa kau? Di Yun membentak dengan kesal saat La berhasil menghindari tebasan pedang panjang dari seorang pria yang mengenakan topeng putih untuk menutupi sebagian wajahnya. Sementara itu, Rei Ji tertegun melihat sosok pria berjubah putih yang kini membelakangi dirinya. Ia berniat untuk menghadang Di Yun yang hendak melarikan diri. Namun La kalah cepat dari pria berjubah putih yang seluruh rambut panjangnya terurai bebas tanpa diikat sama sekali. Zusan yang melihat kedatangan pria bertopeng itu, seketika wajahnya berubah menjadi ceria. Rasa bahagia membuncah di hatinya saat mendapati ayahnya juga berada di sini. Dan La tersenyum saat benaknya berkata, "Ibu pasti akan sangat bahagia ketika kami berdua menemuinya nanti." Hal itu membuat Chong Hai yang sedang terpana, karena melihat Zusan melayang di udara setinggi 5 meter dari tanah, mengalihkan pandangan matanya. Dahinya berkerut saat La mendapati rekannya Di Yun, baru saja membentak seorang pria berjubah putih yang memakai topeng berwarna putih pula. Mengapa pemuda ini terlihat gembira melihat pria bertopeng itu? Apakah pria itu guru pemperkataan Chong Hai yang dalam benaknya itu, terputus sesaat setelah melihat pria bertopeng putih melepaskan topengnya. Mata Chong Hai seketika melotot lebar saat melihat wajah di balik topeng putih itu. Tidak mungkin. Bagaimana dia masih hidup? Chong Hai terkejut bukan kepalang, saat melihat sosok bangsawan Zuhan asli, masih hidup dan kini berada di depannya. Sementara Di Yun terjajar mundur ketika mengenali sosok di depannya. Rasa takut pun mulai merasuki hatinya, mengingat betapa cepatnya serangan pedang dari orang yang pernah La injak wajahnya itu. Kau, tidak mungkin. Bagaimana bisa kau masih hidup? Di Yun berkata dengan suara yang bergetar, seraya mundur 2 langkah. Ia yang sudah jerih saat melihat Zusan bisa melayang, kini harus berhadapan dengan sosok yang pernah La aniaya 3 tahun lalu. Anggap saja aku hantu penasaran yang ingin membunuhmu dengan kematian yang menyakitkan. Selepas berkata demikian, Zuhan segera melesat cepat menebaskan pedang panjang dari gurunya, pendekar 1000 wajah. Walau merasa takut, Di Yun tak ingin mati konyol. Ia pun menangkis tebasan pedang panjang itu dengan kapak besar miliknya. Terang! Suara keras dari benturan senjata yang beradu itu, mengawali pertarungan keduanya. Zusan tersenyum lebar saat melihat kemampuan ayahnya telah meningkat lebih tinggi. Hanya saja La tak bisa terus melihat pertarungan ayahnya itu. Sosok Chong Hai di depannya harus segera La tamatkan dulu riwayat hidupnya. Zusan pun berkelebat dengan langkah angin saat melihat Chong Hai kembali memandangnya. Kecepatan gerak Zusan bukan sesuatu yang mudah untuk diimbangi oleh pendekar tingkat tinggi level 1 seperti Chong Hai.
2 ah. Arregegegh. Tubuh Chong Hai terpental belasan meter dan jatuh di dekat salah satu potongan tubuh Peng Hu yang bersimbah darah. Darah pun menyembur dari mulut Chong Hai akibat tendangan kaki baja Zusan yang baru saja mendarat telak di dadanya. Wajah Chong Hai menjadi pucat, merasakan sakit amat sangat di dadanya yang kini terasa begitu sesak. Baru saja Chong Hai berdiri, Zusan telah berada 1 meter di depannya. Sebuah tinju keras melesat cepat ke arah dagu Chong Hai dan membuat tubuhnya kembali terjungkal dengan mata berkunang-kunang. Zusan yang telah memasukkan kembali pedang Yin Yang ke cincin jiwa Yin Yang, segera melangkah mendekati Chong Hai yang masih tergeletak di tanah, mencoba untuk mempertahankan kesadarannya. Baru sajalah hendak berdiri, sebuah injakan kuat di punggung, membuat tubuhnya kembali melantai di tanah yang basah oleh embun malam. Kau dulu juga menginjak-nginjak ayahku bukan? Sekarang nikmati pijatan kakiku ini. Kau tak usah membayarnya, ku beri gratis untukmu beserta diskonnya sebesar 50%. Setelah berkata demikian, Zusan segera mengalirkan 50% tenaganya untuk menghancurkan tenaga dalam Chong Hai. Energi panas dan dingin yang sangat besar, segera saja memasuki tubuh Chong Hai yang seketika itu juga, meronta-ronta kesakitan. Kedua energi yang berbeda hawa itu, segera mengalir deras ke arah bagian pusar dan menghancurkan tenaga dalam Chong Hai membuat tubuhnya seketika menjadi lemas. Zusan segera mencengkeram tengkuk Chong Hai dan mengangkat tubuhnya. Tanpa Zusan sadari, mulut Chong Hai sedang berkomat-kamit membaca sebuah mantra. Pedang tumpul di tangannya tiba-tiba saja memendarkan cahaya kuning dan tiba-tiba melesat sangat cepat ke arah selatan dan meninggalkan Chong Hai yang kini tertawa sebelum berkata kepada Zusan. Bunuhlah aku, maka guruku sang Raja Pedang akan mencarimu setelah pedang tumpulku itu sampai kepadanya. Zusan yang tertegun saat melihat pedang tumpul Chong Hai melayang dan melesat sangat cepat, menjadi sangat marah. La pun segera mengeraskan cengkraman di leher Chong Hai yang seketika tewas dengan leher yang remuk. Zusan pun segera melompat ke udara lalu melayang di udara. Ia mencoba mengejar pedang tumpul yang melesat sangat cepat dan telah jauh berada di depannya. Zusan tidak menduga jika pedang tumpul itu adalah pusaka yang kekuatannya disejajarkan dengan 10 senjata legenda dalam sejarah. Awalnya La hanya menganggap pedang tumpul itu pedang pusaka biasa. Namun saat ini ia baru menyadari kesalahannya. Zusan pun menjadi was-was saat La melihat pedang itu semakin menjauhi dirinya. La telah mengerahkan kecepatan terbangnya pada kecepatan maksimalnya. Namun pedang itu belum juga bisa La dekati bahkan sebaliknya semakin menjauh dari dirinya. 1 menit sudah sejak La mulai melayang mengejar pedang tumpul Chong Hai. Zusan pun terpaksa mengurungkan niatnya untuk mengejar pedang itu, saat melihat apa yang terjadi di bawahnya. Sebuah pertempuran yang tak seimbang dalam jumlah itu, terjadi di tepi hutan tempat di mana markas rahasia Komandan Chow Fan berada. Dahi Zusan pun berkerut saat La melihat, betapa buruknya situasi yang sedang dihadapi oleh 10 anggota pasukan Heise saat ini. Mereka sedang berjibaku melawan 3 orang yang memiliki kemampuan tingkat tinggi level 1 dan level 3. Zusan tersenyum sesaat sebelum La melesat turun dan melemparkan pedang Yin Yang setelah mengeluarkannya dari cincin jiwa Yin Yang. Pedang Yin Yang segera melesat terbang ke arah sosok pendekar tinggi level 5 yang tidak lain adalah Chow Bai yang berwujud persis dengan ayah Zusan. Jadi dia tidak berada di kediamannya karena menyerang markas rahasia Paman Chow Fan. Apakah dia mengetahui kedatanganku atau karena? Zusan terdiam saat menyadari bahwa hilangnya 5 pengawal yang merupakan anak buah gubernur kota Sinzu itu, mungkin menjadi sebab markas rahasia itu kini diserang oleh Chow Bai. Sementara itu, pertempuran di tepi hutan yang diterangi oleh obor di tangan para prajurit kota Sinzu, terlihat berhenti saat Chow Bai berteriak keras. Teriakan itu mengejutkan mereka semua, apalagi setelah melihat sebuah pedang yang melayang dan bergerak sendiri, sedang menyerang Chow Bai. Bantu aku, jangan diam saja. Chow Bai berteriak keras memerintahkan kedua pengawalnya untuk membantu dirinya menahan serangan pedang aneh itu. 070, Chow Bai menghadang. Wajah Di Yun sempat panik, saat melihat bagaimana Zusan menghabisi Chong Hai dengan kejamnya. Namun La merasa lega setelah melihat Zusan melesat dan melayang di udara mengejar pedang tumpul milik Chong Hai. Berani sekali kau mengalihkan perhatian. Zuhan yang sangat marah membentak Di Yun,
sebelumlah menyerang dengan jurus andalannya yang dipelajari dari gurunya, Pendekar Seribu Wajah. Jurus Pedang Menebas Angkara, adalah salah satu jurus terkuat yang dimiliki oleh Pendekar Seribu Wajah. Penguasaan Zuhan yang hampir mendekati penguasaan sempurna terhadap jurus itu, berhasil mendesak Diyun. Kapak besar Diyun memiliki gagang yang pendek, hal itu membuat jangkauan di antara kedua senjata itu berbeda cukup jauh. Karena hal itu jugalah yang membuat Diyun harus berjibaku dengan susah payah menghindari tebasan pedang Zuhan yang lebih panjang dari pedang yang lain. Pertukaran serangan telah terjadi puluhan jurus, dengan Diyun yang berada dalam posisi terdesak hebat. Reiji segera melompat turun, setelahlah berhasil menguasai diri dari rasa bahagianya saat melihat sosok Zuhan. Kehadiran Reiji membuat Diyun semakin panik. Ia pun harus membayar mahal hal itu. Tebasan pedang panjang Zuhan berhasil memenggal lengan kanannya dan membuat kapak besarnya jatuh ke tanah bersama bagian lengannya yang putus. Wajah Diyun menjadi pucat, lah melompat mundur tepat di mana Reiji berada. Reiji pun segera memberi serangan tapak ke punggung Diyun. Tubuh Diyun pun terpental kembali ke arah Zuhan yang segera saja menghunjamkan pedangnya di dada Diyun. Hal itu terjadi kurang dari 1 menit setelah Zusan pergi meninggalkan tempat itu. Tuan Zuhan, syukurlah Anda datang kemari, Nyonya Murong telah kami ungsikan ke markas rahasia kami di hutan, atas perintah Tuan Muda Zulung. Reiji berkata demikian, saatlah berlutut di depan Zuhan yang baru saja selesai membersihkan pedangnya dari noda darah milik Diyun. Saudara Reiji, bangunlah, sudah berapa kali aku memintamu untuk tidak berlutut di depanku bukan? Zuhan berkata demikian seraya menarik bahu Reiji untuk berdiri. Reiji pun terharu saat bangsawan Zuhan memeluk dirinya dengan erat. Puluhan prajurit yang melihat hal itu segera berlutut. Mereka kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Sosok bangsawan Zuhan yang kini berada di hadapan mereka, terlihat berbeda dalam sikapnya. Kalian semua, bangunlah. Tolong bersihkan noda darah dan makamkan jasad mereka dengan baik. Siap Tuan. Puluhan prajurit itu menjawab dengan serempak, saat mendengar perintah dari Zuhan. Mereka pun segera bergerak dengan raut yang kebingungan akan sikap bangsawan Zuhan yang berbeda dengan sebelumnya yang baru saja memarahi mereka dengan kata-kata yang sangat kasar. Saudara Reiji, cepatlah antarkan aku ke markas rahasia yang kau katakan tadi. Reiji pun menganggukkan kepalanya. Ia pun melesat dengan cepat ke arah selatan diikuti oleh Zuhan yang tak sabar ingin bertemu dengan istrinya, Murong. Zusan masih berada pada ketinggian 50 meter di udara, saat Chou Bai dan kedua orang pengawalnya, berjibaku menghindari serangan pedang Yin Yang. Pedang Yin Yang bergerak dengan jurus pedang mengarungi awan, membuat Zusan dapat melihat dengan seksama situasi yang berada di bawah kakinya. La tersenyum saat melihat ibunya berada di atas kuda dengan Komandan Chow Fan berjaga di dekatnya. La pun segera melesat turun dan mendarat di atas sebuah dahan pohon di belakang Komandan Chow Fan berada. Paman Fan, tolong jaga ibuku sejenak. Biar aku yang mengurus mereka. Setelah itu, Zusan segera melompat ke arah di mana Chou Bai berada dan membiarkan Chow Fan terkejut senang, saat melihat Zusan melesat dari belakangnya. Pasukan Heise mundurlah. Bantu Paman Chow Fan. Zusan kembali berteriak saat La baru saja menjejakkan kakinya di dekat ketiga orang yang sedang berjibaku dengan pedang Yin Yang. 10 anggota pasukan Heise segera melesat dan membentuk barisan di depan Komandan Chow Fan. Sementara Zusan terlihat mengangkat tangan kanannya, sesaat kemudian pedang Yin Yang melesat kembali padanya. Hal itu mengundang decak kagum dari para prajurit maupun 10 anggota pasukan Heise dan juga Komandan Chow Fan. Namun hal berbeda dirasakan oleh Chou Bai dan 2 pengawal pribadinya. Mereka terkejut dengan kehadiran Zusan yang ternyata adalah pemilik pedang itu. Siapa kau? Berani sekali mencampuri urusan kami. Chou Bai membentak Zusan dengan sangat kesal, membuatnya tidak menyadari jika mereka berdua memiliki kemiripan dalam hal raut wajah. Zusan hanya memandang Chou Bai yang berwajah sangat mirip dengan ayahnya itu, La mendengus pelan sebelum menjawab pertanyaan Chou Bai. Sudahilah sandiwaramu Chou Bai. Hari ini aku akan membalas semua perbuatan kalian terhadap ayahku 3 tahun lalu. Bagai mendengar petir di siang bolong, wajah Chou Bai dan kedua pengawal pribadinya,
sangat terkejut mendengar perkataan Zusan. Ketiganya menatap Zusan dengan tatapan membunuh saat menyadari Zusan telah mengetahui identitas mereka yang sebenarnya. Chou Bai pun mempererat pegangan tangan di tombak pusaka pemberian gurunya, saat telah mengalirkan 50% tenaga dalam ke tombak tersebut. Zusan menjadi waspada saat menyadari adanya aura energi yang besar, memancar dari tombak di tangan Chou Bai. Anak muda, siapa ayahmu itu? Dan apa yang telah kami lakukan padanya? Walau demikian, Chou Bai masih tetap berpura-pura tidak memahami maksud perkataan Zusan. Zusan sempat terpancing emosinya, saat mendengar perkataan Chou Bai yang berkata dengan tersenyum manis, namun terlihat licik di matanya. La pun menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan Chou Bai. Namaku Zulung dan ayahku bernama Zuhan. Chou Bai, perlihatkanlah wujud aslimu, sebentar lagi ayahku akan datang dan penyamaranmu tak ada gunanya lagi. Perkataan Zusan membuat wajah Chou Bai dan dua pengawal pribadinya kembali terkejut. Namun dengan liciknya Chou Bai berkata kembali kepada Zusan. Anak muda, inilah wujud asliku. Mana mungkin di dunia ini ada orang yang bisa berubah wujud bukan? Chou Bai tersenyum lebar, pertanyaannya terlihat seperti tidak mampu dijawab oleh Zusan. Senyum Chou Bai seketika menghilang saatlah melihat Zusan kembali tersenyum padanya. Hal itu mungkin saja terjadi, apalagi kau memiliki jurus tulang lunak otot lentur. Chou Bai kembali tersentak kaget saat mendengar perkataan Zusan. Dan La lebih terkejut saat tiba-tiba dua orang melesat datang dan segera berada di antara La dan pemuda bernama Zulung itu. Chou Bai, hentikan segala omong kosongmu itu. Sosok yang datang tak lain adalah Zuhan dan Reiji. Perkataan Zuhan membuat Chou Bai menelan ludahnya. Sementara Zusan yang mengetahui ayahnya dan Paman Eji akan mendatangi hutan ini, sengaja mengulur waktu untuk menunggu keduanya tiba. La sengaja mengungkapkan identitas palsu Chou Bai agar 2000 prajurit tidak bergerak menyerang 10 orang pasukan Heisei yang menjaga ibunya. Para prajurit itu kini menjadi bengong, saat mendapati dua sosok bangsawan Zuhan, berada di hadapan mereka. 071, membuka rahasia Chou Bai. Komandan prajurit kota yang kebingungan dengan situasi di depannya, melangkah mendekati keempat orang tersebut. Mao Seng, nama komandan prajurit kota Sinzu itu, segera bertanya setibanya La berada di dekat mereka. Siapakah di antara Anda berdua yang Tuan Zuhan asli? Mao Seng, apakah kau sudah buta? Apa kau tidak bisa membedakan mana Tuan Zuhan yang asli dan bukan? Suara Komandan Chow Fan yang baru saja melesat mendekati mereka, segera saja terdengar keras membentak Mao Seng yang 3 tahun lalu adalah wakilnya, saat telah menjabat komandan pasukan kota Sinzu. Wajah Mao Seng seketika berubah kelam mendengar perkataan Chow Fan. Namun saatlah hendak menjawabnya, Zuhan segera berkata kepadanya. Komandan Chow Fan, wakil komandan Mao Seng, untuk mengetahui siapa di antara kami berdua yang asli atau bukan, tanyakan padanya apa rencana yang kita bicarakan bertiga, 1 bulan sebelum aku pergi ke utara dan dihadang dia. Sambil berkata demikian, bangsawan penguasa kota Sinzu itu menunjuk wajah Chou Bai yang kini terlihat kebingungan dengan situasi yang ada di hadapannya. Komandan Mao Seng, jangan dengarkan perkataan lelaki penipu itu. Biar aku yang akan menangkapnya untukmu. Sosok yang selama 3 tahun ini dikenal sebagai gubernur kota Sinzu itu, segera melesat ke arah Zuhan untuk menyerang dan menangkapnya. Namun baru setengah jalan, sebuah tendangan yang keras dan cepat mengarah ke tubuhnya. Gubernur yang sebenarnya adalah anak buah Chou Bai bernama Sitong itu, terperanjat akan serangan yang sangat cepat ke arah dirinya. Merasa tak bisa menghindari serangan itu, La lalu menangkisnya menggunakan salah satu lengannya. Krak, arggggh, tendangan kaki baja Zusan yang sangat kuat itu, membuat tubuh Sitong terpental hingga 10 meter. Wajah Sitong pun memucat, menahan nyeri luar biasa pada tulang lengan kanannya yang telah patah karena menahan tendangan kuat dari Zusan. Kekuatan sebesar semut mau berlagas seperti gajah. Bodoh kok dipelihara. Zusan berkata dengan seringai yang terlihat jahat. Ia pun segera mendekati Komandan Mao Seng. Zusan tidak memperdulikan tatapan takjub dari semua orang atas apa yang baru saja La lakukan pada Sitong. Komandan Mao Seng, tentukan pijakan kakimu dengan benar. Jika kau salah tempat maka pedangku ini yang akan memenggal kepalamu.
Wajah Mao Seng bagai seekor tikus yang berada di mulut harimau, dengan tubuh yang gemetar, lah segera melangkah dan berdiri di belakang Cao Fan. Prajurit kota Xinzhou, aku perintahkan kalian untuk menyerang mereka semua. Cepat kepung mereka. Si Tong yang kesal melihat Komandan Mao Seng bagai seekor kerbau yang dicucuk hidungnya, segera berteriak demikian kepada seluruh prajurit kota Xinzhou. Turutilah perintahnya, maka kepala kalian semua akan kupenggal dengan pedangku. Zusan membentak ribuan prajurit yang terlihat kebingungan itu seraya melemparkan pedang Yin Yang ke arah mereka, segera saja pedang itu melesat dan berada di atas mereka semua. Sesaat kemudian, pedang itu melayang-layang memutari mereka. Kecepatannya sulit diikuti oleh mata prajurit yang memiliki kemampuan di tingkat pendekar pemula itu. Ribuan prajurit itu, terdiam tak bergerak dengan rasa takut yang memenuhi hati mereka semua. Masih teringat jelas dalam benak mereka, bagaimana pedang itu bisa bergerak sendiri dan menyerang gubernur dan sosok yang mereka anggap bangsawan Zuhan itu. Lunger, jangan kau bunuh mereka nak. Mereka hanya menuruti perintah saja. Zuhan yang tertegun dengan apa yang baru dikatakan oleh Zusan, segera berbicara kepadanya. Perkataan ayah Zusan itu, membuat Komandan Mao Seng meyakini jika Zuhan yang asli adalah yang baru berkata ini. Lapun tanpa diperintah, segera bergerak 3 langkah dan berteriak keras memberi perintah kepada 2.000 prajurit yang masih diam tak berani bergerak. Prajurit kota Xinzhou, lindungi nyonya besar yang ada di sana. Laksanakan. Siap. Suara ribuan orang prajurit, membahana mengisi udara malam yang telah melewati puncaknya. Dahi Komandan Mao Seng mengerut, saat melihat tak satupun prajurit yang bergerak menuruti perintahnya. Siap, siap. Tapi kenapa kalian masih diam di tempat? Komandan Mao Seng berkata dengan kesal, mendamprat anak buahnya. Zusan yang tersenyum mendengar perkataan Mao Seng, tersedak nafasnya sendiri saat menyadari apa yang membuat mereka bersikap seperti itu. Lapun segera mengangkat tangannya ke udara, membuat pedang Yin Yang melesat cepat kembali ke tangannya. 2.000 prajurit pun bergerak setelah melihat pedang yang mengancam mereka, telah kembali pada tuannya. Argegehah! Kalian semua akan kubunuh tanpa ampun lagi. Suara keras terdengar dari Chou Bai yang sekujur tubuhnya kini mengeluarkan asap tebal dan membuat sosoknya tidak terlihat. Zusan tersenyum melihat hal itu, berbeda dengan semua orang yang berada di tempat itu yang bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada sosok di depan mereka. Zusan merasa lega, saat ini semua orang akan tahu, bahwa sosok bangsawan Zuhan yang membuat rakyat kota Xinzhou menderita 3 tahun terakhir ini, bukanlah sosok asli ayahnya. Dengan demikian, penduduk kota Xinzhou, tidak akan lagi membenci ayah dan juga keluarganya yang sebentar lagi akan kembali berkuasa di kota Xinzhou. Zusan menyeringai lebar dan segera melesat saat Chou Bai baru selesai dengan proses perubahan wujudnya menggunakan jurus tulang lunak otot lentur. Setelah angin dengan kekuatan lembutnya mengusir asap dari tubuh Chou Bai, maka kini terlihat sosok yang memiliki wajah dan tubuh yang berbeda dari sebelumnya. Kalian semua mati karena berani melawanku. Rasakan ini. Chou Bai yang sudah sedari tadi menahan diri, kini dengan wujud aslinya, berteriak marah seraya melesatkan sebuah energi berwarna ungu dari ujung tombaknya ke arah Zuhan. Bangsawan penguasa kota Xinzhou itu terkejut melihat serangan yang sangat cepat terarah pada dirinya. Walaulah telah bersiaga akan adanya serangan itu, namun serangan yang datang sangatlah kuat dan cepat untuklah hindari. 1 meter lagi saat serangan energi itu mengenai tubuhnya, Zusan yang telah bersiaga dengan tubuh baja Yin Yang untuk melawan Chou Bai, telah berada di depan sang ayah. Dengan jurus langkah angin yang lah kuasai dengan sempurna, Zusan berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya, dari serangan mendadak Chou Bai. Blang! Suara tubuh Zusan yang terhantam energi tombak itu, terdengar di malam yang telah beranjak ke arah pagi. Lunger, apa kau baik-baik saja? Zuhan sangat terkejut dengan apa yang telah puteranya lakukan. Zusan lantas tersenyum, mendengar suara ayahnya yang terdengar santa khawatir. Ayah, serangan lemah seperti ini, tak akan mampu untuk melukaiku. Ayah, sebaiknya ayah serahkan dia padaku. Biarkan puteramu ini memberi hukuman yang setimpal padanya. Bangsawan penguasa kota Xinzhou itu, terlihat gembira melihat putera tunggalnya, baik-baik saja setelah mendapat serangan yang terlihat sangat kuat itu. Lunger, ayah akan menemui ibumu.
Dan ayah sangat percaya pada kemampuanmu. Bawakan ayah dan ibumu, kepala lelaki itu. Jika tidak, ayah tak akan mau merestui hubunganmu dengan cucu nenek Rui itu. Zuhan segera melesat menuju ke tempat di mana Murong berada, meninggalkan Zusan yang terbengong mendengar perkataan ayahnya. Senyum pun terkembang di bibir Zusan saat telah melangkah mendekati Chou Bai. Chou Bai terlihat masih terkejut, karena serangan yang menggunakan 50% kekuatannya itu, tidak bekerja sama sekali terhadap Zusan. Chou Bai melihat Zusan mendekati mereka bertiga dengan pedang yang diletakkan di pundaknya bagai seorang algojo yang hendak memberi hukuman. 072, Kekejaman Zusan. Rahang Chou Bai segera mengembung saat melihat pemuda belasan tahun itu, sedang tersenyum manis ke arah mereka yang baginya, terlihat sangat menjengkelkan. Bocah, jangan berlagak kau. Aku tadi hanya menggunakan 50% saja dari kekuatanku. Chou Bai berkata dengan kesalnya, lah berharap pemuda itu terkejut dan gentar setelah mendengar perkataannya. Namun lah justru menjadi kesal sendiri setelah mendengar perkataan Zusan berikutnya. Baru 50% rupanya, pantas saja tubuhku seperti sedang kau pijat dengan sangat lembut. Zusan sebenarnya merasakan dadanya sesak akibat menahan serangan tadi. Namun lah tidak menunjukkannya, agar sang ayah tidak mengkhawatirkan dirinya. Sambil melangkah santai tadi, Zusan telah menetralisir luka akibat kekuatan tombak di tangan Chou Bai yang bernama tombak api ungu. Tombak itu menempati urutan ke-9 dari 10 senjata dalam legenda. Zusan pun segera mengalirkan 30% tenaga dalam ke seluruh tubuhnya. Hal yang sama dilakukan oleh Chou Bai, lah segera mengerahkan 100% tenaga dalamnya. Si Tong dan salah satu anak buah Chou Bai yang bernama Leeng, segera menjauhi pemimpin mereka karena hawa panas yang luar biasa, memancar dari tubuhnya. Zusan yang sudah mengetahui jika tubuh Chou Bai adalah tubuh yang sejati, tidak terkejut melihat hal itu. La pun segera bersiap dengan teknik pedang Yin Yang untuk menggunakan jurus pedang Yin Yang membekukan angkara. Hal itu karena tombak api ungu memiliki kekuatan energi yang, di mana hal itu akan mudahlah hadapi dengan energi dinginnya. Tombak api merajam iblis. Chou Bai tiba melesat dan menusukkan tombak yang pada bagian mata tombaknya kini memendarkan api berwarna ungu. Zusan awalnya santai saja melihat serangan itu, namun wajahnya segera berubah sesaat kemudian. Saat jarak Chou Bai telah berada 3 meter darinya, tombak pusaka itu tiba-tiba memanjang dengan cepat dan menghajar tepat di perut Zusan. Walau tidak menembus kulitnya yang terlindungi teknik tubuh baja Yin Yang, tetap saja serangan itu memberikan rasa sakit di bagian perutnya. Chou Bai sebenarnya terkejut saat melihat serangan cepatnya yang selama ini belum pernah gagal, kini gagal melukai lawannya. Namun lah tidak menghentikan serangannya. Tombak itu kembali meliuk dan menusuk ke arah dada Zusan yang tubuhnya terjajar ke belakang sejauh 1 meter. Mata tombak kembali melesat akan menusuk dada Zusan. Dengan mudah Zusan pun menghindari tusukan itu. Namun gagang tombak itu tiba-tiba meliuk dan akan menghantam pinggang Zusan yang segera saja menangkisnya. Terang, posisi tubuhnya yang belum stabil setelah menangkis pukulan gagang tombak tadi, segera dimanfaatkan oleh Chou Bai yang segera mengangkat tombaknya. Dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata biasa, gagang tombak yang kini sepanjang 4 meter itu, melaju kencang akan menghantam kepala Zusan. Saat sejengkal lagi mengenai kepalanya, Zusan dengan cepat mengangkat lengan kirinya dan menahan pukulan gagang tombak yang terbuat dari besi itu. Terang, suara lengan dan gagang tombak beradu, terdengar seperti suara dua buah besi yang saling berbenturan. Chou Bai yang semula tersenyum, menjadi murka. Kesal karena serangannya dengan jurus terkuatnya itu, belum satu pun yang mengenai lawan dengan telak. La pun segera memutar tombaknya yang terpental ke atas dan menariknya ke kanan. Lalu melakukan serangan sapuan pada kaki Zusan dengan cepat dan kuat. Lagi-lagi Zusan terlihat seperti akan terkena sapuan tersebut. Di luar dugaan Chou Bai dan dua anak buahnya, Zusan melompat ke udara dan segera menginjak gagang tombak yang panjang itu. Dengan bertumpu pada gagang tombak api ungu, Zusan melangkah dengan cepat dan memberikan tebasan ke arah kepala Chou Bai yang segera memendekkan gagang tombaknya. Terang, suara pedang dan gagang tombak yang beradu, kembali terdengar. Tombak di tangan Chou Bai yang kini hanya memiliki gagang sepanjang 2 meter itu,
ikut terpental akibat benturan yang kuat, saat menahan tebasan pedang Zusan. Zusan pun melompat ke arah Chou Bai dan menjejakkan kakinya di belakang tubuh Chou Bai yang segera saja berbalik untuk menghadap ke arah Zusan. Lei Eng, si Tong kita serang dia bersama-sama. Chou Bai kembali melesat dan menusuk Zusan dengan teknik yang sama seperti sebelumnya. Kali ini Zusan dengan cepat menangkis tusukan itu dengan menebaskan pedang Yin Yang dengan cepat. Terang, gagang tombak bergetar hebat dan nyaris terlepas dari genggaman Chou Bai yang seketika memucat wajahnya. Tangannya terasa kebas sesaat setelah benturan terjadi. Hal itu menunjukkan jika tenaga dalamnya berada di bawah Zusan. Lei Eng dan Si Tong yang telah mencabut pedang mereka segera ikut menyerang Zusan yang akan memberi serangan pada Chou Bai. Berpedang dengan tangan kiri, bukanlah keahlian Si Tong yang tangan kanannya telah cedera patah tulang. Hal itu bukan saja membuat serangannya menjadi lemah, pertahanannya pun terlihat sangat lemah di mata Zusan. Kau yang pertama ku kirim ke akhirat. Zusan menyeringai sebelum menebaskan pedang Yin Yang ke arah leher Si Tong yang segera saja menangkis tebasan itu dengan pedangnya. Trak! Pedang di tangan Si Tong patah dan hal yang terduga segera terjadi. Gluduk, kepala Si Tong menggelinding ke tanah karena laju pedang di tangan Zusan, tidak berhenti dan menebas batang lehernya dengan sangat rapi. Si Tong, saudara Tong, teriakan terkejut dari Chou Bai dan Lei Eng terdengar sangat keras. Tidak mereka duga bahwa malam ini, akan melihat hal yang sangat mengenaskan terhadap rekannya. Kurang ajar kau, Lei Eng yang bersahabat baik dengan Si Tong sangat murka kepada Zusan. La pun segera melompat tinggi di udara dan melesatkan serangan kuat berupa energi pedang yang segera menderu melesat cepat untuk memotong tubuh Zusan. Namun dengan mudah, Zusan melompat ke udara, menghindari serangan energi pedang itu seraya membalasnya dengan serangan yang sama. Kau yang kedua, dari pedang Yin Yang di tangannya, selarik sinar biru keputihan, melesat sangat cepat menerjang tubuh Lei Eng yang baru saja menjejakkan kakinya di tanah. Lei Eng segera membungkukkan tubuhnya bagian pinggang ke atas, untuk menghindari serangan energi pedang Zusan. Energi pedang itu berhasil La hindari dan La pun segera berdiri, untuk berkata sombong yang justru membuatnya menjadi lengah. Tidak semut, Lei Eng tidak dapat menyelesaikan kata-katanya karena La berdiri dengan kepala yang tertinggal dan jatuh menggelinding di tanah. Tubuhnya pun terjungkal ke belakang tewas dengan kepala yang tidak lagi berada di lehernya yang tidak jenjang sama sekali. Chou Bai bergidik marah melihat hal itu. Suara gigi yang beradu terdengar saat La menahan rasa amarahnya yang kian memuncak. La pun menjadi nekat untuk melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh gurunya, pendekar Raja Tombak, jagoan nomor 3 aliran hitam di dunia persilatan Kekaisaran Qing. 073, Luka Suci dan Kematian Chou Bai. Ronger, kau sudah sadar sayang. Perkataan lembut Zuhan, membuat Murong yang baru saja tersadar akibat totokan Reiji, melihat ke arah suaminya itu dengan tatapan yang penuh keheranan. Mengapa kini kau bersikap lembut padaku setelah apa yang kau lakukan pada keluarga kecil kami? Mengapa tidak kau bunuh aku sekalian? Mengapa? Zuhan terkesiap mendengar perkataan Murong, namunlah menyadari apa yang menjadi sebab istrinya berkata demikian. Ronger, maafkan aku yang gagal menjaga keluarga kita dengan benar. Maafkan aku telah membuatmu menderita sekian lama. Setelah Zuhan berkata demikian, La pun berusaha memeluk Murong, namun La terkejut saat istrinya itu, mendorong tubuhnya dengan kuat seraya membentak dirinya dengan keras. Jangan pernah sentuh diriku. Aku tahu kau bukan suamiku. Jangan pura-pura bersikap seperti dirinya. Pergi. Murong segera membentak Zuhan yang justru tersenyum bahagia, mendengar semua perkataan kasar Murong kepadanya. Dari perkataan Murong, La mengetahui jika istrinya itu masih suci dan Chou Bai benar-benar tidak menyentuhnya. Apa yang dikatakan gurunya, pendekar 1000 wajah ternyata adalah benar tentang kondisi kejantanan Chou Bai yang hidup segan mati pun ia. Dan La sangat berterima kasih pada sang guru yang telah bersusah payah, melakukan penyelidikan terhadap Chou Bai dengan mempertaruhkan nyawanya. Saat ini, hanya Zuhan dan Murong yang ada di dekat kuda di mana Murong tadi masih tergeletak di atasnya, saat Zuhan datang. Sementara 10 orang pasukan Heisei, berjarak 10 meter dari keduanya bersama beberapa prajurit yang membawa obor besar di tangan mereka. Ronger,
Jadi kau sudah mengetahui jika sosok diriku yang bersamamu selama 3 tahun terakhir adalah palsu. Murong terkesiap mendengar perkataan sosok Zhu Han yang berada di depannya. Mata Murong seketika melotot lebar, saat melihat sosok di depannya, membuka sebagian jubah di atas bahu kirinya. Kau masih ingat bukan, bagaimana ada luka gigitan di bahu kiriku ini? Kau masih ingat sebab arah kau menggigitnya? Zhu Han berkata demikian dan hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Tubuh Murong seketika bergetar hebat saat melihat luka di bahu Zhu Han. La sangat mengenali luka itu, luka gigitan darinya yang tak kuat menahan rasa sakit di malam pertama, setelah mereka berdua menikah. Luka suci, begitulah mereka berdua menyebut luka di bahu Zhu Han itu. Tanpa bicara apapun, Murong segera melesat dan memeluk suaminya dengan sangat erat. Tak ada lagi keraguan di hatinya tentang jati diri sosok yang berada di depannya setelah La melihat luka suci itu. Han Gege, syukurlah kau masih hidup sayang. Aku sangat merindukanmu. Usia Chou Bai yang telah melewati 50 tahun, terlarang untuk menggunakan jurus yang bernama jurus darah api itu. Namun mendapati tenaga dalamnya berada di bawah Zusan, mau tak mau Chou Bai menggunakan jurus yang dapat menaikkan tenaga dalam dengan cara meneteskan darahnya pada mata tombak api ungu. Sesaat setelah 3 tetes darahnya mengalir membasahi mata tombak, tubuh Chou Bai pun tersentak oleh aliran energi yang besar mengalir melalui tangan kanannya yang menggenggam tombak. Chou Bai yang pernah satu kali memakai jurus ini di usia mudanya, sedikit merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Yaitu rasa ngilu akibat masuknya aliran energi itu ke dalam otot di tubuh tuannya. Zusan menjadi waspada saat merasakan perubahan hawa udara semakin memanas. Ia pun meningkatkan aliran tenaga dalam yin sebanyak 50% ke seluruh tubuhnya. Sambil menahan sakit, Chou Bai tersenyum dengan mata yang kini berubah warnanya menjadi ungu, sewarna dengan mata tombak di tangannya. Bocah, rasakan ini. Chou Bai memutar-mutar mata tombaknya yang terhunus ke arah Zusan dengan sangat cepat. Zusan terkesiap saat tiba-tiba melesat sangat cepat, selarik cahaya ungu ke arah dadanya dari putaran mata tombak itu. Bila pedang yin yang segera Zusan gunakan untuk menahan hantaman energi tombak. Hal itu membuat tubuhnya harus terjajar 2 meter ke belakang. Zusan segera memutar pedang yin yang, menjadi perisai yang melindunginya, dari tembakan energi mata tombak api ungu yang terus mencecar ke arah tubuhnya. Setelah puluhan tembakan energi lalesatkan, Chou Bai pun berhenti menyerang Zusan dengan cara itu. La menjadi sangat kesal karena tak satu pun tembakan energi dari mata tombaknya mengenai lawan. Energi Chou Bai telah terkuras separuh dari semula. Tubuhnya pun merasakan sakit luar biasa yang membuatnya menjadi sangat murka, lalu mengalirkan seluruh energinya. La pun segera melesat, kembali menerjang Zusan yang bersiap dengan tusukan tombak yang bisa memanjang itu. Namun kini Zusan salah menduganya. Chou Bai sekuat tenaga menghantamkan mata tombaknya ke arah kepala Zusan yang segera saja menangkisnya dengan pedang yin yang. Terang, pedang dan tombak kembali beradu, tubuh Zusan jatuh berlutut menahan kuatnya hantaman tombak Chou Bai. Hal itu dimanfaatkan oleh Chou Bai dengan cepat, La menarik tombak dan membuatnya menjadi sependek 1 meter. La pun segera melesatkan serangan tusukan dengan membuat tombak itu kembali menjadi sepanjang 4 meter. Laju mata tombak yang sangat cepat itu, nyaris saja terlambat untuk Zusan hindari. Zusan terpaksa melayang ke udara dan hal itu membuat Chou Bai terkesiap. Jurus tombaknya sangat bervariasi dan berbahaya sekali. Aku harus bisa merebut senjata pusaka itu. Zusan segera melesat sangat cepat, membuat Chou Bai menjadi panik. Zusan memutari tubuh Chou Bai dengan melayang sangat cepat. Hal itu membuat Chou Bai kebingungan. Tak tahu bagaimana caranya untuk menyerang Zusan. Udara di sekitar Chou Bai pun turun drastis, membuat nyala api di mata tombak api ungu seketika mengecil. Tubuh Chou Bai pun kini mulai menggigil dan sedikit kaku. Sebuah tusukan cepat dari Zusan yang melayang memutari tubuh Chou Bai, gagal dihindari oleh pendekar aliran hitam dari Kekaisaran Qing itu. La menjerit tertahan sebelum melepaskan serangan membab satu buta ke sembarang arah. Hal itu membuat Zusan yang berada di belakangnya segera melesat cepat untuk menghunjamkan pedang ke punggung Chou Bai. Jelek, pedang yin yang pun menancap di tubuh Chou Bai hingga menembus jantungnya,
tubuh Chou Bai terkulai lemas dengan jantung dan organ dalam yang membeku. Zusan segera mengambil tombak api ungu yang terjatuh bersamaan dengan tubuh Chou Bai. Saat memegang tombak itu, Zusan baru menyadari adanya beberapa tombol kecil yang berada di gagang tombak. Setelah menekan beberapa tombol, akhirnya tombak api ungu itu menjadi sepanjang 1 meter saja. Zusan segera memasukkan tombak pusaka legendaris itu ke dalam cincin jiwa Yin Yang. Ia pun lalu menggeledah jubah Chou Bai untuk mencari kitab jurus tombak itu. Setelah tidak menemukan apa yang ia cari, Zusan lalu menebas leher Chou Bai dan meraih kepalanya dengan mencengkeram rambut panjang Chou Bai. 3. Para prajurit yang melihat Zusan datang mendekati mereka sambil menenteng kepala Chou Bai, bergidik ngeri dan segera menyibak memberi jalan padanya. Tatapan mata para prajurit terlihat sangat takut, melihat wajah tampan pemuda belasan tahun itu, menyimpan kekejian yang sungguh mengerikan. Mereka bersyukur karena Komandan Mao Seng telah memilih berpihak pada pemuda itu. Jika tidak, mungkin mereka pun akan mengalami hal seperti yang Chou Bai alami. Lunger, kau benar Lunger puteraku kan? Terdengar suara lemah seorang perempuan yang berlari menyambut Zusan, seorang ibu yang 3 tahun ini sangat Zusan rindukan sosoknya. Ibu, Zusan segera menjatuhkan kepala Chou Bai dan melesat menyambut pelukan ibunya yang terlihat sangat kurus sekali. Murong menangis dan menciumi putera yang telah dianggap tewas 3 tahun lalu itu, rasa bahagianya teramat besar sedang tubuhnya tak mampu menahan energi itu. Tubuh Murong yang kurus akhirnya jatuh terkulai tak sadarkan diri, membuat Zusan terkejut dan segera menggendong tubuh kurus ibunya. Lunger, sebaiknya kita segera kembali ke kota untuk mengobati ibumu. Bangsawan Zuhan yang segera datang saat melihat istrinya terkulai dan kembali pingsan, berkata kepada Zusan yang segera saja menganggukkan kepalanya menyetujui kata-kata sang ayah. 074, membenahi situasi. 2 minggu telah berlalu sejak malam itu, malam di mana mendung kepalsuan yang menyelimuti kota Hsinchu, telah tersingkir selamanya dari langit kota di mana Zusan dilahirkan hampir 19 tahun lalu. 2 minggu sejak malam itu, benak para penduduk kota, dipenuhi pertanyaan atas apa yang terjadi pada mereka dan terutama pada bangsawan Zuhan. Zuhan pun mengangkat kembali Qian Lu menjadi gubernur kota Hsinchu. Semua kebijakan gubernur Sitong dicabut dan diganti dengan kebijakan yang lama. Penduduk kota Hsinchu pun menyambut gembira akan hal tersebut. Mereka yang telah terusir dari rumahnya, kini dapat kembali memiliki rumah yang menjadi hak mereka dan mendiaminya dengan tenang. Komandan pasukan kota tetap dipegang oleh Mao Seng. Sementara Chao Fan diangkat menjadi jenderal oleh Zuhan. Langkah kedua adalah merekrut pemuda kota Hsinchu untuk dilatih menjadi prajurit kota yang kini hanya tersisa 3.000 orang saja. 12.000 prajurit telah meninggalkan kota Hsinchu sejak beberapa bulan lalu untuk membantu kudeta terhadap pemerintahan Kaisar Liu Feng. Entah bagaimana nasib mereka, yang pasti Zuhan memutuskan untuk meningkatkan kembali jumlah prajurit kota Hsinchu. Dalam waktu 3 hari, setidaknya 3.000 pemuda telah mendaftarkan diri mereka untuk menjadi prajurit kota. Reiji adalah sosok yang ditugaskan menjadi pelatih bagi 3.000 prajurit baru itu. Hal yang tepat, mengingatlah memiliki keahlian dalam ilmu pedang. Zusan tidak terlibat dalam hal itu, lebih memilih menghabiskan waktunya bersama sang ibu, Murong. Kondisi Murong semakin hari semakin membaik. Tubuhnya tidak lagi sekurus saat pertama kali Zusan bertemu dengannya. Wajah tirusnya kini mulai menghilang, kembali memancarkan aura kecantikan seorang perempuan bangsawan. Lalu bagaimana dengan Song Yi? Walau ayah dan ibu telah menjodohkanmu dengannya, sejak Yer masih bayi berusia 1 bulan. Murong mengerutkan dahinya, saat mendengar Zuhan bercerita tentang Qin Yu, sosok gadis yang Zusan sukai. Zusan juga bercerita tentang Song Ruo dan In Seksu yang telah menolong dirinya saat pingsan dan terbawa arus sungai Liao. Tentang itu, ibu tak perlu khawatir. Aku memiliki keyakinan jika Qin Yu adalah puteri Paman Ruo, adik Song Yi. Apa? Bagaimana kau bisa berpikir seperti itu Lunger? Murong tentu saja terkejut mendengar perkataan Zusan. Zusan baru saja menceritakan ulang penjelasan Song Ruo, tentang salah satu tujuan adik angkat ayahnya itu, kembali ke Kaisaran Liu. Song Ruo bertujuan untuk mencari Song Yi, puteri mereka yang terpisah saat mereka dihadang perompak 7 tahun lalu.
Kenapa kau tidak menceritakan tentang gadis Qin Yu ini pada mereka? Dan juga mengatakan jika Qin Yu adalah Song Yi. Murong tak lagi bisa menahan rasa penasaranlah merasa Zhu San telah melakukan kesalahan yang cukup besar. Zhu San tersenyum sebelum menjawab pertanyaan ibunya. Ia pun mengatakan apa alasan La tidak menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Paman Song Ruo. Yang pertama karena Qin Yu tidak ada menyebutkan nama ayahnya saat La bercerita kepada Zhu San. Yang kedua adalah, Song Ruo menceritakan tentang bagaimana La bisa terpisah dengan Song Yi saat Zhu San bertanya terakhir kalinya sebelum La melesat meninggalkan kapal yang menuju ke Kekaisaran Liu itu. Murong hanya mengangguk-anggukan kepalanya sesaat setelah mendengar penjelasan Zhu San. Saat La hendak bertanya lagi, Zhu Han datang bersama Reiji. Kedua orang itu sepertinya akan segera berangkat ke areal pertanian karena membawa caping lebar. Ronger. Kami berangkat dulu ke lahan pertanian kita. Aku ingin melihat langsung para penggarap lahan, menanam benih gandum di lahan kita. Baiklah Han Gege, tunggu sebentar. Murong berkata seraya melangkah ke arah dapur dan kembali membawa sebuah wadah air dan juga perbekalan lainnya. Wajahnya terlihat ceria, mengingat sudah sejak lama kebiasaan itu tidaklah lakukan. Hati Zhu Han pun menjadi hangat, lalu tersenyum dan segera hendak berkata. Namun suara seorang prajurit yang mendatangi beranda belakang rumahnya, membuat dahinya berkerut. Wajah Reiji terlihat akan segera marah, namun Zhu Han memberi tanda untuk La tidak memarahi prajurit yang tergopoh-gopoh menemui mereka. Ampuni hamba Tuan Zhu Han. Di depan pintu gerbang ada seorang kakek yang membawa pedang tumpul datang dan mengamuk membantai para prajurit. Apa? Reiji tak banyak bicara, La langsung melesat untuk segera berada di gerbang kediaman yang berjarak puluhan meter dari beranda belakang di mana mereka berada. Prajurit yang melapor tadi, tergopoh-gopoh lari mengikuti pemimpinnya. Lunger jaga ibumu, biar ayah yang mengurusnya. Zhu Han berkata demikian kepada Zhu San dan hendak melesat menuju ke depan. Namun tangan Zhu San bergerak lebih cepat darinya. Tidak ayah. Ayah yang harus menjaga ibu. Kakek itu mungkin guru Chong Hai karena membawa pedang tumpul. Biar aku yang mengurusnya. Zhu San segera melesat ke udara dan dengan cepat melayang ke arah depan rumah mereka. Han Gege, putera kita telah menjadi pendekar yang hebat tapi. Zhu Han tertegun dan menatap wajah istrinya dengan rasa cinta yang mendalam. Tapi apa, kenapa wajah cantik istriku ini menjadi sedih? Zhu Han sengaja menyentuh dagu Murong untuk membuat wajah istrinya itu menatap ke arah wajahnya. Aku sedih, karena putera kita akan berkelana dan meninggalkan kita dalam waktu yang entah kapan La akan kembali untuk pulang. Mata bening Murong kini berkaca-kaca saat menatap suaminya yang sedang tertegun mendengar perkataannya. Ronger, mungkin itu telah menjadi takdir bagi putera kita. Mau tak mau, kita harus bisa merelakan Lunger dengan takdirnya. Zhu Han terdiam sejenak dan tersenyum nakal sebelum meneruskan kata-katanya. Oh iya, bagaimana kalau kita segera membuatkan dia seorang adik? Apakah kondisimu sudah pulih dan siap? Aku sudah sangat merindukannya. Murong yang semula sedih segera saja kulit putih pipinya merona merah saat La menganggukkan kepalanya. Zhu Han pun tertawa senang mendengarnya. Murong yang malu, segera akan mencubit lengan suami yang begitu La cintai itu. Namun lengan Zhu Han bergerak lebih cepat lalu merengkuhnya dalam pelukan yang erat. Setelah mencium kening istrinya, La pun mengajak Murong untuk melihat situasi yang terjadi di depan kediaman mereka. Sementara Zhu San yang telah berada di atas atap rumah ayahnya itu tertegun saat mendapati dua orang kakek sedang bertarung. Siapa kakek itu? Mengapa La bertarung dengan kakek yang memegang pedang tumpul itu? Zhu San berkata demikian dalam benaknya. La meyakini jika pedang tumpul di tangan kakek yang bertarung itu adalah senjata yang sama yang digunakan Chong Hai 2 minggu lalu, saat bertarung dengan dirinya. 075, Kedatangan Sang Raja Pedang. Zhu San mengamati sejenak pertarungan kedua kakek yang kemampuan bela dirinya berada di tingkat pendekar tinggi level 5. Kakek bertangan kosong itu, akan kalah jika tidak segera mengeluarkan senjatanya, tapi La tidak membawa senjata apapun bersamanya. Zhu San berkata demikian karena melihat betapa cepatnya serangan pedang tumpul yang dilancarkan oleh kakek yang berjubah merah gelap itu.
Sementara satu orang kakek lain yang bertangan kosong mengenakan jubah abu-abu yang dipenuhi tambalan di hampir semua bagiannya. Setelah beberapa puluh kali keduanya bertukar serangan, apa yang dikatakan oleh Zhu San menjadi kenyataan. Kakek bertangan kosong semakin terdesak hebat. Ia pun terdesak mundur hingga pertarungan keduanya, telah berada di tengah halaman kediaman bangsawan Su Han yang cukup luas itu. "Haner, kemana puteramu? Suruhlah datang membantu kakek gurunya ini." Sosok kakek bertangan kosong itu berteriak saat melihat Su Han telah keluar dari pintu depan bersama Murong di sampingnya. Su Han kini menyadari siapa kakek yang baru saja berbicara padanya, pun tertegun mendengar kata-kata gurunya yang meminta Su San agar membantunya. "Kakek guru seribu wajah, kenapa aku tidak menduga itu adalah guru ayah? Sebaiknya aku lekas membantunya." Zhu San segera mencabut pedang Yin Yang dari cincin jiwa, karena ia tahu kehebatan pedang tumpul yang kekuatannya disejajarkan dengan 10 pusaka legendaris. Karena perhatiannya sempat teralihkan, pendekar seribu wajah harus merelakan lengan kirinya terkena tebasan pedang berujung tumpul milik lawan. Terjajar mundur, namun lawan tetap saja mengejarnya dan hendak menebaskan pedang tumpul itu ke arah lehernya. Terang! Pendekar seribu wajah yang terlihat pucat melihat serangan lawan, segera tersenyum saat mengetahui siapa yang telah datang dan menolongnya. Sementara kakek yang memegang pedang tumpul, terkejut saat pedang di tangannya terpental akibat benturan dengan sebuah pedang yang segeralah kenali itu. Pedang Yin Yang. Kakek guru, sejak kapan kakek telah berada di kota ini? Bagaimana kakek tahu jika aku masih hidup? Zhu San segera bertanya kepada guru sang ayah dan mengabaikan kakek berpedang tumpul yang masih terkejut melihat kedatangannya. Nanti saja ngobrolnya, sekarang kau hadapi dia dulu. Aku tak pandai bertarung dengan senjata. Pendekar seribu wajah segera melesat dan menuju ke arah di mana Zhu Han berada. Zhu Han pun segera berlutut di hadapan gurunya itu, diikuti oleh Murong. Tak usah pakai peradatan segala. Bangunlah dan ambilkan aku minum. Murong yang mengetahui jika kakek berpakaian seperti pengemis di hadapannya adalah sosok penyelamat hidup suaminya, segera bergegas ke dapur untuk mengambil minum bagi guru suaminya itu. Pendekar seribu wajah segera saja duduk di lantai yang membuat Zhu Han tersenyum kagum melihat kesederhanaan gurunya yang sebenarnya adalah seorang kaya raya. "Apakah kau sudah memberitahu Lunger tentang hal buruk yang terjadi pada kedua gurunya setelah bertarung dengan Sao Beng dan Kiao Bun?" Zhu Han tertegun mendengar perkataan gurunya. Ia memang belum menyampaikan kepada Zhu San tentang berita tentang Lin Kai dan Fukuan. Ia lalu mengatakan alasannya kepada sang guru. "Belum guru, aku masih tak tega untuk membuat Ronger berpisah dengan Lunger." Zhu Han lalu menjelaskan jika Zhu San mengetahui hal itu sekarang, maka pasti akan segera pergi meninggalkan mereka berdua. Hal itu tentu saja akan membuat Murong sedih kembali. Sehingga masih saja merahasiakan hal tersebut dari Zhu San. "Silahkan diminum guru." Murong datang membawa seguci arak dan tanpa cawan. Hal itu membuat pendekar seribu wajah menjadi senang. Ia pun segera meraih guci dan menegak isinya. Terang! Suara pedang beradu membuat mereka kini mengalihkan pandangan ke halaman. Zhu San terlihat telah menyerang kakek dengan pedang tumpul yang sedari tadi hanya diam dan memandang Zhu San dengan heran. Benturan itu membuat si kakek terlihat geram, pun melompat mundur dan berteriak keras ke arah Zhu San. "Bocah, minggirlah. Aku kesini untuk mencari orang yang telah membunuh muridku, Chong Hai. Kau tidak usah ikut campur." Zhu San hanya tersenyum mendengar kata-kata kakek itu. "Kakek, orang yang kau cari sekarang berada di hadapanmu. Apa, kau yang telah membunuh muridku? Kau pikir aku akan percaya begitu saja omongan bocah sepertimu? Kakek yang berjuluk Raja Pedang. Siapakah nama kakek yang sebenarnya?" Kakek itu terkejut setelah mendengar perkataan Zhu San yang mengetahui julukannya di dunia persilatan Kekaisaran Qing. "Dari mana kau tahu julukanku, bocah? Cepat jawab. Aku mendengarnya dari mulut Chong Hai setelah membuat pedang itu terbang menemuimu. Dia mengatakan jika gurunya sang Raja Pedang akan datang membalas dendamnya padaku. Aku kesal mendengar dia berkata begitu. Ya, jadinya lehernya kuremukan." Zhu San masih berkata santai tanpa menyadari, wajah kakek Raja Pedang itu berubah menjadi kelam. "Baiklah bocah,
kini aku percaya kata-katamu. Siapa namamu? Panggil saja aku Zusan Kek, dan siapakah nama kakek? Zusan balik bertanya setelah La menjawab pertanyaan kakek Raja Pedang di depannya. Untuk apa kau bertanya namaku, sedangkan sebentar lagi kau akan mati di tanganku? Oh ya, begitukah? Aku hanya ingin menuliskan nama kakek pada batu nisan di atas kuburan kakek nanti. Zusan berkata tanpa senyum sama sekali, karena menyadari aura yang kuat seketika terpancar dari tubuh kakek Raja Pedang sesaat setelah mendengar kata-katanya. Kau, Raja Pedang Kekaisaran Qing itu segera melesat sangat cepat membuat tubuhnya seolah menghilang dari pandangannya. Kemarahan yang sangat besar terhadap Zusan dengan kata-katanya tadi, membuat kakek itu menjadi gelap mata. Sebagai salah satu dari 10 besar tokoh aliran hitam di dunia persilatan Kekaisaran Qing, La tidak bisa menerima perkataan bocah belasan tahun itu kepadanya. Zusan yang telah bersiap atas serangan mendadak sempat terkejut melihat kecepatan gerak dari kakek Raja Pedang itu. Beruntungnya tebasan kuat ke arah leher Zusan, berhasil ditangkis olehnya dengan menggunakan pedang yin yang. Terang! Benturan keras kembali terdengar bahkan bukan hanya sekali saja. Benturan demi benturan terus terjadi saat kakek Raja Pedang menyerang Zusan tanpa henti. Puluhan pertukaran serangan telah terjadi di antara keduanya. Zuhan dan Murong terlihat sangat cemas. Namun tidak dengan pendekar 1000 wajah. La tersenyum senang melihat pertarungan tingkat tinggi itu. Berbeda dengan Zuhan dan Reiji yang hanya bisa melihat tubuh kedua orang itu berkelebat ke sana kemari dengan sangat cepat. Hal itu membuat keduanya tidak bisa melihat senyum Zusan. Berbeda dengan pendekar 1000 wajah yang penasaran saat melihat senyuman Zusan. Bocah ini, La masih bisa tersenyum walau diserang begitu gencar. Jurus apa yang akan La gunakan untuk melawan kakek bau tanah itu ya? Bersambung.